Ning Cheng menyentuh tanda berkarat itu dengan tangannya, dan dia yakin bahwa perusahaan ini dimiliki oleh Ruolan. Pintu perusahaan terkunci, dan dari luar, jelas tidak ada orang di dalam. Namun, Ning Cheng tahu ada seseorang di dalam, seorang gadis yang agak kurus. Penampilannya biasa saja, dan saat itu, ia menatap pintu yang terkunci dengan gugup. Ia sudah melihat seseorang masuk melalui kamera pengawas komputer. Ning Cheng mengetuk pintu, tetapi dia mendapati gadis itu sama sekali tidak berniat membukanya, dia hanya bersembunyi dengan hati-hati di samping. Klik, Ning Cheng meletakkan tangannya di kunci di luar pintu, dan dengan energi sejatinya menembus kunci, ia dengan mudah membuka pintu yang terkunci itu. Keluar dari sini sekarang juga, atau aku akan menelepon polisi. Gadis kurus itu terkejut karena Ning Cheng bisa membuka pintu yang terkunci itu. Ning Cheng melambaikan tangannya. Jangan gugup. Aku tidak bermaksud jahat. Aku hanya ingin bertanya, apakah CEO perusahaan ini Ning Ruolan? Kantornya tidak besar, maksimal tidak lebih dari 30 meter persegi. Aroma mie instan yang kuat tercium, dan Ning Cheng tahu bahwa gadis itu telah makan mie instan seharian di tempat ini. Mau apa kau? Aku cuma pekerja kontrak, aku tidak tahu apa-apa. Gadis itu mencengkeram ponselnya, menatap Ning Cheng dengan waspada. Meskipun terus bilang akan menelepon polisi, ia tidak benar-benar menelepon. Ning Cheng tahu gadis itu sedang bingung, jadi ia berusaha melembutkan nada bicaranya dan berkata, nama saya Ning Xiao Cheng, dan Ning Ruolan adalah adik perempuan saya. Jika perusahaan ini milik Ning Ruolan, maka saya datang ke tempat yang tepat. Jika tidak, saya akan segera pergi. Kamu Ning Xiao Cheng? Gadis itu menatap Ning Cheng dengan kaget dan mengatakannya secara naluriah. Ning Cheng merasa lega. Ia tahu ia telah datang ke tempat yang tepat, kalau tidak, gadis itu tidak akan pernah mengenal nama Ning Xiao Cheng. Benar, namaku Ning Xiao Cheng, kata Ning Cheng dengan tegas. Bu, ponsel gadis itu jatuh ke meja, dan matanya langsung berkaca-kaca. Kakak Xiao Cheng, kakak Ruolan, dan kakak Daixin sudah pergi selama setengah bulan, dan kami sama sekali tidak mendengar kabar dari mereka. Ketika saatnya tiba, Ning Cheng tahu bahwa merasa cemas sama sekali tidak akan membantu. Ia pun duduk dan berkata, duduklah juga. Kita bisa bicarakan urusan perusahaan nanti. Pertama, beritahu aku kemana Ruolan pergi. Gadis itu menjawab, lalu dengan sengaja berjalan ke pintu dan menutupnya kembali, masih bertanya-tanya bagaimana Ning Cheng membukanya. Melihat Ning Cheng menatapnya, gadis itu menjelaskan, pintunya tidak bisa dibuka. Kalau dibuka, semua yang ada di sini akan diambil orang lain. Orang-orang itu ke sini untuk menagih utang. Ning Cheng melihat sekeliling dan mendapati tak banyak barang di dalamnya. Selain beberapa komputer, printer, dan mesin fotokopi tua, tak ada barang berharga apapun. Apakah perusahaan berutang banyak uang kepada orang lain? Ning Cheng bertanya setelah mendengar kata-kata gadis itu. Gadis itu mengangguk. Sebagian besar bunga. Sejak material perusahaan dicuri pertama kali, kami terlilit utang. Sebulan yang lalu, material yang dikumpulkan perusahaan untuk kedua kalinya dicuri lagi, lalu. Ning Cheng sangat marah. Apa tidak ada alasan di balik ini barang-barang itu dicuri begitu saja? Ning Cheng tidak bertanya kenapa. Gadis itu sempat bilang akan menelepon polisi, tapi tidak benar-benar menelepon, mungkin karena tahu itu akan sia-sia. Perbatasan dipenuhi serangga yang bisa menyerang kapan saja. Keamanan di kota perbatasan ini jelas tidak sebaik di pedalaman. Bahan-bahan Ruolan tidak akan diangkut dari pedalaman. Jika diangkut dari perbatasan, tidak mengherankan jika barang-barang itu dicuri. Katakan saja langsung kemana Ruolan pergi. Ning Cheng berdiri. Aku juga tidak tahu. Kurasa suster Ruolan mungkin pergi ke Baiwan Jiao, kata gadis itu setelah ragu sejenak. Di mana Baiwan Jiao? Ning Cheng belum pernah mendengar tentang tempat ini sebelumnya. Untuk apa Ruolan pergi ke sana? Aku juga tidak sepenuhnya yakin, aku hanya tahu lokasinya di dekat kota perbatasan Kobis di Rusia. Banyak pedagang material dari seluruh dunia berkumpul di sini. Tempat ini didirikan oleh sekelompok orang yang sangat berpengaruh. Ada batasan ketat untuk siapa saja yang bisa masuk, dan banyak perusahaan yang membutuhkan material datang ke sini untuk membelinya. Gadis itu menceritakan semua yang diketahuinya. Dilihat dari nada bicara gadis itu, Ning Cheng tahu gadis itu memang tidak tahu. Meskipun ia ingin tinggal dan menanyakan keadaan Ruolan selama bertahun-tahun, Ning Cheng tahu waktu sangatlah penting baginya. Ia mengeluarkan uang 1000 lebih yuan yang diberikan Su Liyi dan menyerahkannya kepada gadis itu, sambil berkata, jangan makan mie instan terus-menerus. Terima kasih atas kerja kerasmu di sini. Aku akan mencari Ruolan. Sebelum gadis itu sempat bereaksi, dia mendapati Ning Cheng sudah meninggalkan kantor.
Ning Cheng dengan mudah menemukan Bai Wanjiao di perbatasan Rusia-Rumania. Daerah ini dilintasi oleh rel kereta api dan jalan raya, dengan berbagai pesawat yang sering lepas landas dan mendarat. Dari udara, Bai Wanjiao tampak seperti jaring laba-laba, memanjang keluar dari pusatnya. Ning Cheng hanya melayang sebentar di udara sebelum ia merasakan radar memindainya. Tak ingin menimbulkan masalah, ia langsung mendarat dan bersembunyi. Dinding laser telah didirikan di sekitar Tanjung Baiwan. Ning Cheng memperkirakan bahwa bahkan dengan kemampuannya saat ini, ia tak bisa mengabaikan dinding laser ini. Berbagai jenis kendaraan melaju keluar dari Bai Wanjiao dan dengan cepat menghilang ke segala arah. Pada saat yang sama, kendaraan-kendaraan lain yang tak terhitung jumlahnya melaju masuk dan memasuki Bai Wanjiao. Indra kedewaan Ning Cheng menyapu kendaraan-kendaraan ini, dan sebagian besar dipenuhi dengan berbagai macam material tulang serangga. Beberapa telah diproses, sementara yang lain masih berlumuran darah dan belum diproses sama sekali. Ning Cheng mengamati dengan saksama dan menyadari bahwa kendaraan-kendaraan ini harus melalui dua prosedur pemeriksaan saat memasuki Bai Wanjiao. Prosedur pertama adalah pemindaian skala penuh menggunakan sinar X. Prosedur kedua adalah pemeriksaan menyeluruh oleh beberapa guk-guk mastif dan penjaga bersenjata. Dan itu baru prosedur masuknya, sepertinya ada prosedur pemeriksaan tambahan saat keluar. Ning Cheng menghela napas, tingkat kultivasiku masih terlalu rendah. Dia dengan cepat bergegas ke atap kendaraan off-road yang sedang melaju dan memasuki dunia kecil itu pada saat yang bersamaan. Cincinnya tersembunyi, laser seharusnya tidak bisa mendeteksinya, kan kalaupun bisa, itu cuma cincin. Jika dia telah mencapai alam pendirian fondasi sekarang, dia pasti akan menerobos tanpa ragu. Bagi Ning Cheng, mencapai alam pendirian fondasi hanya akan memakan waktu paling lama 1 malam. Sayangnya, dia tidak punya waktu untuk berkultivasi saat ini. SUV itu lulus inspeksi dengan cepat, dan seperti dugaan Ning Cheng, tidak seorang pun memperhatikan cincin di atapnya. Begitu kendaraan off-road memasuki Bai Wanjiao, suasana langsung ramai. Orang-orang dari berbagai warna kulit dan negara berkumpul di sana. Berbagai macam material, senjata jadi dan setengah jadi, dipajang di mana-mana. Ning Cheng membaur dengan kerumunan, sama sekali tidak mencolok. Indra kedewaannya langsung terpancar keluar. Ia perlu menemukan Ruolan terlebih dahulu, lalu meningkatkan kultivasinya sebelum mempelajari detailnya. Ruolan, kesadaran Ning Cheng mendarat dengan gembira di sebuah hotel yang sangat mewah. Ia tak menyangka akan menemukan Ruolan semudah itu. Namun, Ning Cheng segera menyadari ada yang tidak beres. Ruolan menginap di hotel mewah, tetapi ia sama sekali tidak tampak bahagia. Tak hanya tampak lesu, tatapannya juga agak kabur. Daixin duduk di sebelah Ruolan, keduanya tampak lesu, tampak mati rasa dan tersesat. Mungkinkah dia di penjara? Ning Cheng tidak berpikir begitu, tetapi memang ada beberapa penjaga keamanan berkulit hitam bersenjata di pintu masuk hotel. Ning Cheng tidak lagi memikirkan hal lain. Detik berikutnya, ia muncul di pintu masuk hotel dan bergegas masuk. Walker, aku merasakan hembusan angin lewat, kata seorang penjaga keamanan bertubuh tinggi dan berkulit hitam di pintu masuk hotel sambil melihat sekeliling. Pria kulit hitam di seberangnya, bernama Walker, terkekeh. Ia juga merasakan hembusan angin, tetapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Daixin, sebaiknya kau kembali dulu. Aku akan tinggal di sini sendirian. Lupakan urusan perusahaan. Akulah yang menyakitimu kali ini. Setelah beberapa lama, Ning Ruolan, yang tampak lesu, akhirnya berkata dengan suara serak. Duduk di sebelahnya, Daixin menggelengkan kepala. Ruolan, meskipun kamu sendirian di sini, uang yang harus kamu bayar tidak akan berkurang. Lagi pula, apa menurutmu mereka akan membiarkanku lolos jika aku keluar sendirian? Tunggu, ada yang mengetuk pintu. Setidaknya aku sudah membayar sampai sekarang. Memangnya kenapa kalau aku mengetuk aku akan membukakan pintu? Ning Ruolan berdiri, mendapati dirinya berjalan sempoyongan. Ia tahu itu karena lapar. Pintu terbuka, dan Ning Ruolan, yang tadinya tanpa ekspresi, menatap kosong ke arah Ning Cheng di ambang pintu. Bibirnya bergetar hebat, ia tahu ia berhalusinasi lagi. Tidak, Daixin lah yang mengatakan seseorang mengetuk pintu. Kamu adalah Ning Xiao Cheng? Daixin, yang berada di belakang Ning Ruolan, mengenali Ning Cheng dan berseru kaget. Ruolan, aku kembali. Ning Cheng tak kuasa menahan rasa sakitnya saat melihat adiknya yang semakin lemah. Untuk pertama kalinya, ia tak kuasa menahan air mata yang menggenang di pelupuk matanya. Saudaraku, Ning Ruolan akhirnya mengerti bahwa ini bukan ilusi, melainkan nyata, lebih nyata daripada emas dan perak asli. Ia berteriak,
Tetapi tak ada suara yang keluar. Ia ingin sekali melemparkan dirinya ke pelukan kakaknya, tetapi ia tak bisa bergerak. Ia benar-benar tertegun, seolah tersengat listrik. Saat ini, selain air mata yang masih mengalir tak terkendali di wajahnya, ia tak mampu berbuat apa-apa. Setiap hari ia memikirkan kapan ia bisa bertemu kakaknya, atau mungkin ia akan bertemu dengannya saat ia meninggal nanti. Dan hari ini, akhirnya ia melihatnya, berdiri tepat di hadapannya, tampak menangis, namun ia tak bisa bergerak. Kakak, Ning Ruolan akhirnya berhasil mengucapkan sepatah kata dengan suara serak, sebelum seluruh tubuhnya lemas. Ning Cheng segera melangkah maju dan menggendong Ning Ruolan. Merasakan tubuh Ruolan yang ringan dalam pelukannya, tenggorokan Ning Cheng tercekat. Mengapa ia begitu kurus, mengapa napasnya begitu lemah? Daixin, kenapa kamu dan Ruolan terlihat begitu lesu? Ning Cheng merasa suaranya juga sedikit serak. Kakak Xiao Cheng, kami lapar. Daixin tak kuasa menahan tangis ketika melihat Ning Cheng dan Ruolan bertemu. Ia tahu lebih dari siapapun betapa besar usaha dan penderitaan yang telah Ruolan lalui untuk menemukan kakaknya. Ning Cheng tahu betapa anehnya seseorang yang tinggal di tempat mewah seperti itu bisa begitu lapar. Ia mengambil sebuah pil dan memasukkannya ke mulut Ruolan. Sesaat kemudian, Ning Ruolan terbangun. Dia akhirnya mengerti bahwa kakaknya benar-benar telah kembali, dan saat berikutnya dia melemparkan dirinya ke bahu Ning Cheng dan menangis, seolah-olah dia ingin meneriakkan semua keluhannya. Ia terlalu lemah setelah menangis beberapa saat, ia mengantuk. Ning Cheng tahu, jika bukan karena obatnya, Ruolan mungkin akan pingsan lagi. Ruolan sangat lemah sekarang, dan obat yang lebih baik pun tidak akan berguna. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengisi perutnya. Meskipun Ning Ruolan merasa pusing, ia masih memeluk erat baju Ning Cheng. Mungkin ia takut jika ia melepaskannya, kakaknya akan menghilang lagi. Ia dibesarkan oleh kakak laki-lakinya sejak kecil, semua yang ia makan dan tinggali adalah hasil jerih payahnya. Tampaknya, ia merasa kehilangan seluruh dunianya. Kini setelah kakaknya kembali, bagaimana mungkin ia berani melepaskannya? Daixin, kamu tinggal di sini, kenapa kamu tidak punya makanan? Tanya Ning Cheng bingung. Daixin mengerti maksud Ning Cheng. Bagaimana mungkin seseorang yang tinggal di tempat semewah itu tidak punya makanan? Ia tidak tahu bagaimana Ning Cheng menemukannya secara logika. Ning Cheng seharusnya tidak bisa datang ke sini sama sekali. Saudara Xiao Cheng, kita tidak mampu. Makan di sini sekitar 100.000 RMB, dan menginap semalam juga sekitar 100.000 RMB. Aku dan Ruolan hanya punya kurang dari 2 juta RMB saat kami datang ke Baiwanjiao. Kami sudah di sini hampir setengah bulan, dan kalau makan di sini lagi, kami akan langsung diusir. Setelah Daixin selesai berbicara, ia menghela napas dan melanjutkan penjelasannya. Hotel ini milik Duranti, salah satu dari 5 maestro bela diri terbaik dunia. Kami menginap di sini, dan tak seorang pun berani menyentuh kami. Tapi kalau kami keluar, kami mungkin akan langsung dibawa pergi dan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Ning Cheng tahu ada sesuatu yang lebih dari sekadar apa yang terlihat, jadi dia memanggil Grey Dudu dari dunia kecil dan berkata, Grey Dudu, pergi dan bawakan semua makanan terbaik dari dapur hotel ini. Melihat Grey Dudu menghilang dengan cepat di luar pintu, Daixin menatap Ning Cheng dengan heran. Ia belum pernah melihat Ning Cheng mengeluarkan guk-guk kecil bernama Grey Dudu ini entah dari mana. Ning Cheng menggendong Ning Ruolan dan mendudukkannya di samping tempat tidur. Ning Ruolan menggenggam tangan Ning Cheng erat-erat. Ning Cheng membelai rambut panjang Ning Ruolan dan berkata, Ruolan, aku akan membawamu saat aku kembali kali ini. Kau tidak perlu khawatir lagi. Setelah mengatakan itu, Ning Cheng terus bertanya, Daixin, ceritakan detailnya nanti. Daixin tinggal bersama Ruolan saat ini, dan Ning Cheng sudah menganggapnya sebagai adik perempuannya. Dia bisa melihat Daixin sama lelahnya, tetapi dia tidak mendesak lebih jauh. Hal semacam ini tidak bisa dijelaskan hanya dengan beberapa kata. Dia bisa bertanya nanti setelah dia pulih. Sekarang dia sudah di sini, dia yakin tidak akan ada yang berani membuat masalah. Makhluk berambut abu-abu itu sangat cepat. Ia tiba kembali di ruangan itu hanya dalam waktu 10 menit. Ning Cheng menutup pintu dan mengamati ruangan dengan indera ilahinya, tetapi tidak menemukan kamera. Melihat hidangan lezat yang tertata di atas meja kaca, Daixin dan Ning Ruolan menatap kosong ke arah anak guk-guk abu-abu itu. Guk-guk jenis apa ini dan bagaimana ia bisa membawa begitu banyak barang ke sini? Ruolan, Daixin, ayo makan dulu. Kita bisa ngobrol lagi setelah selesai makan. Intinya, aku punya tempat penyimpanan untuk menyimpan barang-barang ini. Ning Cheng memindahkan meja kaca ke samping tempat tidur. Meskipun terasa sangat aneh,
baik Daixin maupun Ning Ruolan tidak bertanya. Terlalu banyak hal aneh yang terjadi di dunia ini akhir-akhir ini. Ning Ruolan dan Daixin baru saja makan sedikit coklat yang mereka bawa setiap hari, dan mereka sudah kelaparan. Kini, dihadapkan dengan meja yang penuh dengan hidangan lezat, mereka tak kuasa menahan diri. Kegembiraan Ning Ruolan mereda, suasana hatinya tenang, dan dengan kehadiran kakaknya, nafsu makannya kembali. Sebelum mereka selesai makan, Daixin dan Ning Ruolan mulai menceritakan kembali kejadian beberapa tahun terakhir. Setelah makan malam selesai, Ning Cheng sudah memahami garis besar kejadian tersebut. Tak lama setelah Ning Cheng menghilang, sebuah serangan serangga muncul di bumi. Dengan munculnya serangan tersebut, material serangga dan inti serangga pun bermunculan dengan cepat. Setelah kakaknya menghilang, pikiran pertama Ning Ruolan adalah memulai bisnisnya sendiri. Ia ingin menghasilkan banyak uang, dan bahkan jika itu berarti mencari ke seluruh dunia, ia akan menemukan kakaknya. Di saat yang sama, ia ingin menunjukkan kepada keluarga Tian bahwa siapapun bisa menghasilkan uang. Keluarga Tian bukanlah keluarga istimewa, dan Tian Muan tidak berhak meremehkan kakaknya. Ning Ruolan tahu betapa sulitnya bagi seseorang yang tidak punya dana untuk memulai bisnis, tetapi ia cerdas. Ketika ia melihat bahwa satu inti serangga saja bisa dijual seharga jutaan atau bahkan puluhan juta, ia tahu bahwa jika ia ingin memulai bisnis, ia harus mengambil jalan ini. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang industri ini, ia bergabung dengan sebuah perusahaan material. Karena ia belajar bahasa asing, ia berkesempatan untuk bernegosiasi harga dengan beberapa seniman bela diri independen dari luar negeri. Melalui koneksi inilah ia mengenal beberapa seniman bela diri. Suatu ketika, seorang seniman bela diri asing, sebagai ucapan terima kasih kepada Ning Ruolan atas bantuannya yang tak henti-hentinya, dengan santai memberinya perut seekor cacing kuning murah bermulut runcing. Pada tahap awal investasi serangga, perut cacing bintik kuning hanya dapat digunakan untuk membuat kaos kaki dan alat pelindung diri dasar seperti sarung tangan. Namun, beberapa hotel mengolah perut cacing tersebut dan menggunakannya sebagai makanan. Meskipun Ning Ruolan telah menangani banyak material serangga, ia belum pernah memilikinya sendiri. Yang mengejutkannya, perut serangga yang diberikan oleh seniman bela diri itu ternyata berisi inti serangga yang lumayan. Inti serangga itu memberinya kekayaan sebesar 2 juta, yang dikombinasikan dengan ketajaman bisnisnya, memungkinkannya untuk segera membangun prototipe perusahaannya sendiri. Ning Ruolan juga tahu bahwa kesempatannya bisa dianggap keberuntungan. Nantinya, tidak akan ada yang mengirimkan perut cacing yang tidak diperiksa, karena banyak perut cacing mengandung lebih banyak hal baik. Seiring berkembangnya perusahaan, Ning Ruolan tetap sangat berhati-hati. Ia tidak hanya merekrut banyak petugas keamanan, tetapi juga membeli senjata. Meskipun demikian, dalam perjalanan pengadaan skala besar, barang-barangnya tetap dicuri. Dari 10 petugas keamanan yang ia rekrut, 2 orang tewas, dan 8 lainnya, beserta sopirnya, semuanya menghilang. Perusahaan material Cheng Ruolan mengalami penurunan drastis akibat insiden ini, dan Ning Ruolan terpaksa meminjam uang untuk memulihkan perusahaan. Setelah kejadian ini, perusahaan menghadapi banyak kemunduran dan kesulitan untuk menghasilkan keuntungan. Lebih parahnya lagi, lebih dari sebulan yang lalu, barang-barang yang dikumpulkan perusahaan dengan susah payah dicuri lagi. Kali ini, hampir tidak ada barang berharga, kebanyakan pencuri ulung bahkan tidak mempertimbangkannya. Meski begitu, barang-barang itu tetap dirampok. Kelelahan, Ning Ruolan terpaksa meminta bantuan Daixin. Baru kemudian Daixin menyadari bahwa Ning Ruolan menjalankan perusahaan sendirian. Setelah mendengar berita itu, ia segera bergegas ke Qiyang, membawa serta hampir 2 juta yuan. Setelah berdiskusi dengan Daixin, Ning Ruolan secara pribadi pergi ke Baiwan Jiao untuk membeli barang. Kak, kalau perampokan pertama itu tidak disengaja, perampokan kedua pasti jebakan. Ning Ruolan menemukan kakaknya. Suasana hatinya beberapa kali lebih baik dari sebelumnya. Ning Cheng mengangguk. Ruolan, kita bicarakan ini nanti. Kenapa kau dan Daixin terjebak di sini? Siapa yang menghalangimu pergi kamar hotel harganya 100.000 per malam, dan makannya juga 100.000? Siapa yang mengizinkan ini? Di mana lagi ada hotel semahal ini? Daixin ragu sejenak lalu berkata, Saudara Xiao Cheng, saya curiga orang-orang yang berkomplot melawan kita kali ini bersekongkol dengan orang-orang yang berkomplot melawan perusahaan Ruolan. Ning Cheng menatap Ning Ruolan dan berkata, kalau begitu, Ruolan, keluarga mana yang kau curigai berada di balik rencanamu? Katakan padaku. Ning Ruolan mengangguk. Saya selalu curiga itu terbuat dari bahan-bahan dari domain inseks, dan saya juga menerima surat anonim yang mengatakan bahwa perusahaan itu yang membuatnya.
Material serangga domain Ning Cheng mengulanginya dengan bingung, karena baru saja mendengar nama itu. Ya, ini adalah perusahaan material terbesar di Tiongkok, dan bahkan termasuk dalam 3 besar dunia. Perusahaan material ini tidak hanya menjual material serangga, tetapi juga senjata dan baju sirah jadi, jelas Ning Ruolan. Ning Ruolan ragu sejenak, lalu menatap Ning Cheng, saudaraku, aku curiga perusahaan ini berada di bawah kendali keluarga Tian, jadi. Ning Cheng dengan penuh kasih sayang menggenggam tangan Ning Ruolan dan berkata, Ruolan, tidak peduli siapapun orangnya, jika mereka berani menyentuhmu, aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Memikirkan barang-barang Ruolan yang dirampok 2 kali, Ning Cheng berharap dia bisa segera mengubah orang menyebalkan itu menjadi debu. Mata Ning Ruolan memerah saat ia mengingat kegilaannya setelah kakaknya menghilang. Kini kakaknya kembali, seperti sebelumnya, kakak yang menyayangi dan menyayanginya dengan sepenuh hati. Ketika perusahaan kami pertama kali berdiri, kami bersaing dengan domain Insect Materials untuk mendapatkan sejumlah material serangga berkualitas tinggi. Kami tidak hanya membelinya kembali dengan harga tinggi, tetapi juga menjual kembali material olahan tersebut kepada mereka dengan harga yang jauh lebih rendah. Akibatnya, domain Insect Materials merugi. Ini sebenarnya bukan masalah besar, tetapi entah mengapa, domain Insect Materials kemudian memperoleh lebih banyak material daripada perusahaan material lainnya, dengan cepat meninggalkan pesaing mereka, dan perusahaan tersebut pun semakin berkembang. Ketika Ning Ruolan sampai pada titik ini, dia sepertinya teringat adegan di mana materi milik Cheng Ruolan dicuri dan petugas keamanan terbasmi. Ning Cheng merasakan tangan Ruolan agak dingin dan langsung menebak apa yang dipikirkannya. Ruolan, jangan khawatir, ceritakan saja apa yang terjadi. Aku akan membelamu. Kau sudah melihat kemampuan Hui Dudu. Kak, apa anak guk-guk ini bernama Grey Dudu bagaimana dia bisa membawa begitu banyak barang kembali di mana dia menaruhnya? Ning Ruolan langsung teringat Grey Dudu di sampingnya, juga hal-hal yang tak terjelaskan sebelumnya. Dia dan Daixin sama-sama bingung. Namun, setelah mengalami lebih banyak hal selama bertahun-tahun, ia kini mampu mengendalikan emosinya. Hanya di hadapan kakaknya ia tidak perlu mengendalikannya. Jangan khawatir, kita bicarakan nanti. Pertama, ceritakan padaku apa yang terjadi dengan material domain insect. Setelah Ning Cheng selesai berbicara, ia memberi isyarat kepada Grey Dudu untuk mengambil semua yang ada di atas meja. Ning Ruolan dan Daixin tercengang melihat betapa cepatnya Hui Dudu bekerja dan mangkuk serta sumpitnya yang menghilang secara misterius. Ning Ruolan butuh beberapa saat untuk bereaksi sebelum melanjutkan. Setelah perusahaan material serangga domain tumbuh lebih kuat, mereka dengan cepat mulai menelan beberapa perusahaan material yang lebih kecil. Perusahaan Ruolan kami adalah target utama mereka, dan banyak perusahaan material perlahan-lahan menghilang, tetapi saya benar-benar tidak mau menerimanya. Jika saya tidak menghasilkan banyak uang, saya tidak akan punya kesempatan untuk menemukan saudara saya. Ruolan, kau benar-benar bekerja keras selama beberapa tahun terakhir. Ning Cheng mengerti bahwa perusahaan-perusahaan material yang tidak secara khusus menjadi target perusahaan serangga domain telah lenyap. Namun, perusahaan Ruolan juga menjadi target perusahaan lain, dan fakta bahwa perusahaan itu masih bertahan hingga saat ini menunjukkan betapa hebatnya kemampuan Ruolan. Ning Ruolan menggelengkan kepalanya, bisa bertemu lagi dengan adikku membuat semua yang kulakukan terasa berharga. Bagaimana kau tahu bahan-bahan untuk serangga domain itu milik keluarga Tian? Ning Cheng bertanya lagi, mengingat kata-kata Ning Ruolan sebelumnya. Suatu kali saya melihat CEO domain Insect Materials membungkuk dan membungkuk di belakang Tian Muan. Awalnya saya pikir itu urusan bisnis. Kemudian saya menerima surat anonim yang mengatakan bahwa domain Insect Materials milik keluarga Tian dan saya harus meninggalkan bisnis ini. Saat itulah saya menyadari apa yang sedang terjadi. Ning Ruolan menatap Ning Cheng dengan cemas sambil berbicara. Ia takut kakaknya masih belum bisa melupakan Tian Muan, jadi ia tidak banyak bicara. Ning Cheng mengerti maksud Ruolan, tetapi dia tidak menjelaskan masalahnya. Saat itu, ia tidak mengerti mengapa Tian Muan memperlakukannya seperti itu, meskipun Tian Muan pernah mengatakan bahwa jarak di antara mereka terlalu jauh. Namun, Ning Cheng selalu yakin bahwa itu bukanlah niat Tian Muan yang sebenarnya saat itu. Tian Muan bahkan tidak memberinya kesempatan untuk bertanya. Sekarang setelah ia kembali, ia tidak ingin tahu alasannya lagi. Terlebih lagi, Tian Muan tidak hanya tidak menjawab pertanyaan tentang keberadaan Ruolan, tetapi juga tidak tertarik untuk bertanya kemana saja Tian Muan selama beberapa tahun terakhir. Masa lalu biarlah berlalu, setiap orang punya jalannya masing-masing. Ketika Tian Muan menyerahkan kartu banknya, Ning Cheng tahu hubungan mereka sudah berakhir.
Tian Muan paling mengenal karakternya jika ia hanya mengincar uang keluarga Tian, Ning Cheng pasti sudah lama tidak bersamanya. Karena Tian Muan tahu kepribadiannya dan tetap memberinya kartu bank, apalagi yang bisa dikatakannya. Apakah Tian Muan tahu bahwa kamu mendirikan perusahaan? Ning Cheng tahu dia seharusnya tidak menanyakan pertanyaan ini, tetapi dia tetap tidak bisa menahan diri untuk menanyakannya. Ning Ruolan menggelengkan kepalanya. Dia mungkin tidak tahu bahwa perusahaanku begitu kecil sehingga tidak layak disebut-sebut di matanya. Ning Cheng merasakan kelegaan yang aneh. Jika Tian Muan tahu bahwa Ruolan telah mendirikan perusahaan dan masih menyerang serta merencanakan kejahatan seperti ini, ia pasti akan sangat terluka. Ia bahkan tidak akan bisa menerimanya. Mengenai alasannya, ia tidak bisa memastikannya. Mungkin karena ia sendiri tidak ingin seseorang yang dulu ia sukai memperlakukan Ruolan seperti ini. Lalu apa masalahnya kau tinggal di sini? Ning Cheng mengesampingkan urusan Tian Muan. Ia ingin membawa adiknya pergi dari sini, dan nasib Tian Muan bukan urusannya lagi. Daixin memberi isyarat agar Ning Ruolan beristirahat sejenak, biar ku jelaskan. Awalnya aku dan Ruolan tidak berencana bermalam di Baiwanjiao. Baiwanjiao sekarang menjadi daerah campuran, pada dasarnya tempat di mana kekuasaan mengalahkan hukum, dan di sini sangat berbahaya. Setelah saya dan Ruolan tiba, kami tidak melakukan banyak hal. Kami hanya ingin membeli beberapa bahan serangga murah. Karena saya ingin memeriksa kualitas inti serangga, saya dan Ruolan pergi ke toko yang khusus menjual inti serangga di Baiwanjiao. Toko itu awalnya tidak ramai. Saat saya menunjuk sebuah inti serangga untuk bertanya kepada Ruolan, saya tidak sengaja menabrak seseorang di sebelah saya. Orang itu sedang memegang kotak kayu berisi inti serangga, dan ketika saya menyentuhnya, kotak itu jatuh ke tanah, dan inti serangganya pecah. Mendengar ini, Ning Cheng menyadari bahwa Daixin dan Ruolan telah ditipu, seperti kecelakaan yang direkayasa. Jika inti serangga itu hancur begitu mudah, itu bukanlah inti evil. Seperti dugaan, Daixin melanjutkan, pria itu langsung menangkap saya dan menuntut ganti rugi 20 juta. Dia bilang inti serangganya berkualitas sangat tinggi, dan karena saya telah merusaknya, dia harus membayarnya. Saya dan Ruolan hanya punya kurang dari 2 juta, yang merupakan uang peninggalan orang tua saya untuk mas kawin. Dari mana kami akan mendapatkan 20 juta? Ruolan tahu keadaannya sedang buruk, jadi dia menangkap saya dan melarikan diri. Ning Ruolan berkata, Kak, kamu tidak tahu betapa buruknya ganti rugi atas kerusakan properti orang lain di sini. Kalau aku dan Daixin tidak bisa memberikan 20 juta, mereka bisa membawa kita pergi dan melakukan apapun yang mereka mau. Mereka bahkan bisa memukuli kita sampai mati di jalan tanpa masalah. Daixin berkata dengan rasa takut yang masih tersisa, ya, saudara Xiao Cheng, jika Ruolan tidak menarikku ke Hotel Victa, kita pasti sudah lama mati. Meski begitu, Ruolan masih tertusuk peluru di lengannya, tapi untungnya, tidak sampai patah tulang. Apa? Ning Cheng tiba-tiba berdiri, matanya merah. Ruolan terluka, dan tertembak. Dia bahkan tidak menyadari sampai sekarang bahwa dia telah melihat Ruolan. Kak, aku baik-baik saja. Hanya luka luar. Aku sudah jauh lebih baik sekarang. Ning Ruolan buru-buru menghibur kakaknya ketika melihat kakaknya bertingkah seperti orang gila. Ning Cheng menahan amarahnya dan berkata, Ruolan, biarkan aku melihat di mana kamu terluka. Ning Ruolan menurunkan sedikit pakaiannya. Lengan Ning Ruolan yang putih terbalut kain kasa putih, dan darah merembes keluar, menandakan lukanya belum sembuh. Ruolan tidak menunjukkannya sejak mereka bertemu, karena takut membuat Ning Cheng khawatir. Orang menyebalkan ini. Ning Cheng mengepalkan tinjunya, siap melancarkan pembantaian. Jika peluru itu meleset sedikit saja, pasti sudah menembus jantung Ruolan. Bahkan makhluk surgawi pun tak akan mampu menyelamatkannya saat itu. Kakak, aku sudah jauh lebih baik, jangan khawatir. Melihat Ning Cheng mengepalkan tinjunya begitu erat hingga retak, Ning Ruolan segera menghiburnya. Kakaknya sepertinya mendapatkan beberapa kemampuan khusus kali ini. Ning Ruolan juga tahu bahwa para ahli yang bisa dengan mudah membasmi serangga itu sangat kuat. Ning Cheng menenangkan dirinya dan, sambil membantu Ning Ruolan membuka kain kasa, berkata, tentu saja aku tidak khawatir, merekalah yang khawatir. Saudara Xiao Cheng, hotel ini milik Durandi, salah satu dari 5 master bela diri terbaik dunia. Selama kamu tinggal di sini, tidak akan ada yang berani membuat masalah. Tapi orang yang berkomplot melawan aku dan Ruolan cukup cakap. Mereka tidak bisa langsung mengusir kami, tetapi mereka berhasil meyakinkan pihak hotel bahwa karena kami menginap di sini untuk mencari perlindungan, biaya akomodasi dinaikkan 10 kali lipat. Tidak hanya itu, harga makanannya juga selangit. Melihat ketenangan Ning Cheng, Daixin pun perlahan-lahan mulai tenang.
Ning Cheng mengeluarkan sebuah pil dan memasukkannya ke dalam mulut Ning Ruolan. Ia lalu meletakkan tangannya di luka Ning Ruolan dan berkata, mereka akan membalas kita berkali-kali lipat. Ning Ruolan merasakan lukanya yang sebelumnya sakit menjadi sedikit hangat, diikuti oleh sensasi dingin dan kesemutan. Ah, Ruolan, lukamu. Daishin menatap lengan Ning Ruolan dengan kaget. Tadi, ketika Xiao Chengge meletakkan tangannya di lengan Ruolan, lukanya masih terlihat jelas. Sekarang setelah Xiao Chengge melepaskan tangannya, lukanya telah hilang sepenuhnya, hanya menyisakan kulit putih mulus. Ning Ruolan menatap lengannya dengan tak percaya. Lukanya telah hilang, dan ia sama sekali tidak merasakan sakit, melainkan rasa kuat. Kakak, saudara Xiao Cheng. Daishin dan Ning Ruolan menatap Ning Cheng, dan mata mereka berbinar saat memikirkan bagaimana Hui Dudu bisa begitu saja membuat benda menghilang. Ning Cheng berpikir sejenak tentang bagaimana menjelaskannya sebelum berkata, izinkan aku bercerita tentang pengalamanku beberapa tahun terakhir. Ruolan, kau dan Daishin seharusnya tidak terkejut. Bahkan aku sendiri baru menyadari bahwa ada lebih dari sekadar bumi di planet manapun di alam semesta yang luas ini yang menampung kehidupan. Ning Cheng membutuhkan waktu lebih dari 2 jam untuk menceritakan pengalamannya secara singkat, dan ia menutupnya dengan berkata, mulai sekarang, aku akan tetap menyebut diriku Ning Cheng. Nama Ning Xiao Cheng akan tetap di bumi sebagai kenangan. Ada beberapa kenangan yang tidak ingin diingat Ning Cheng. Ning Ruolan menatap Ning Cheng dengan kaget dan bertanya, Kak, jadi jembatan layang tahun itu benar-benar gara-gara kamu. Lalu bagaimana Tian Muan tahu kamu mengalami kecelakaan di sana? Dia membawaku ke jembatan layang itu untuk mencarimu. Ia teringat bagaimana Tian Muan menuntunnya dengan panik menuju jembatan layang, dan bagaimana Tian Muan menangis pilu di bawahnya. Awalnya ia mengira Tian Muan berpura-pura, tetapi ternyata benar. Maksudmu Tian Muan tahu aku mengalami kecelakaan di jembatan layang? Tanya Ning Cheng, mengerutkan kening bingung. Logikanya, seharusnya tidak ada yang tahu bahwa dia dibawa pergi oleh Mutiara Xuan Huang. Ya, Mu Wan bilang dia melihat bayanganmu berdiri di jembatan layang di benaknya, lalu meteorit itu jatuh. Ning Ruolan melihat raut wajah kakaknya sedikit berubah, dan ia segera berkata, Mu Wan menangis sangat sedih di bawah jembatan layang, lalu keluarganya membawanya pergi. Aku mencarimu kemana-mana, tapi tak kutemukan. Dalam duka, aku pergi ke sekolah untuk menemuinya. Maafkan aku, Kak. Ning Ruolan menundukkan kepalanya sambil berbicara. Hari-hari tanpa kakaknya adalah masa tergelap dalam hidupnya. Siapapun yang menyakiti kakaknya akan dibalas dengan amarahnya. Ruolan, jangan minta maaf lagi pada kakakmu. Semua yang kau lakukan untukku itu benar. Semua yang kulakukan untukmu adalah apa yang seharusnya kulakukan. Kita sudah saling bergantung sejak kecil. Apa yang bisa lebih baik dari ikatan keluarga seperti ini? Ning Cheng mengelus rambut Ning Ruolan. Diam-diam bertekad untuk tidak pernah membiarkan adiknya khawatir lagi. Ning Ruolan bersandar pada Ning Cheng dengan patuh, mengingat kembali hal-hal kecil yang ia dan kakaknya lalui bersama semasa kecil. Kenangan itu terasa begitu jauh, namun begitu dekat. Saudara Xiao Cheng, bisakah kau benar-benar terbang dengan mengolah keabadian lalu? Bisakah aku dan Ruolan berkultivasi? Mata Daishin berbinar, dan jantungnya berdebar kencang. Jika dia bisa terbang, dia mungkin akan tertawa dalam mimpinya. Ning Cheng tersenyum dan berkata, kamu seharusnya bisa berkultivasi. Kamu akan tahu setelah mencobanya. Tapi ada satu hal, setinggi apapun kamu mendaki, jangan merasa dirimu hebat. Bahkan di bumi, ada kultivator sepertimu. Ning Cheng teringat Tian Muan. Ia tidak tahu di mana Tian Muan berkultivasi, tetapi Tian Muan baru mencapai tingkat keempat pengumpulan Qi, jauh dari kata bisa terbang. Sekalipun ia ingin terbang, ia tidak memiliki pedang terbang atau artefak sihir terbang. Karena Tian Muan bisa berkultivasi, itu berarti ada orang yang bahkan lebih kuat darinya. Saudara Xiao Cheng, apakah benar-benar ada orang yang mengolah keabadian di sini? Daishin terkejut dengan kata-kata Ning Cheng. Memang ada kultivator, tetapi bahkan mereka yang tidak mencapai keabadian pun bisa menjadi sangat kuat melalui seni bela diri. Kudengar seni bela diri, ketika dikultivasikan hingga puncaknya, sama mengerikannya, dan kekuatannya sama sekali tidak kalah dengan kultivator. Jadi, meskipun kau mencapai keabadian, kau tetap harus berhati-hati, Ning Cheng memperingatkan untuk kedua kalinya. Ia tahu ada kultivator seni bela diri, tetapi pemahamannya tentang mereka tidak mendalam. Yin Yihui, yang ia temui beberapa hari yang lalu, sudah cukup kuat. Alasan Ning Cheng memberi Daishin instruksi seperti itu adalah karena ia berencana membawa Ruolan pergi, tetapi ia tidak bisa membawa Daishin bersamanya. Lagi pula, orang tua dan keluarga Daishin semuanya ada di sini, jadi mustahil baginya untuk pergi.
Kakak, kita hanya punya biaya akomodasi untuk 2 hari tersisa. Mengetahui bahwa kakaknya adalah seorang kultivator yang telah kembali dari langit berbintang yang jauh dan memiliki kemampuan luar biasa, Ning Ruolan merasa jauh lebih tenang daripada sebelumnya. Ning Cheng merenung sejenak, lalu berkata, aku akan memulihkan kultivasiku ke tahap pembentukan fondasi dulu, yang mungkin memakan waktu sekitar 2 hari. Grey Dudu bisa tinggal di luar. Di mana saudaramu Daixin bertanya dengan kaget ketika dia melihat Ning Cheng tiba-tiba menghilang. Ning Ruolan tidak tahu kemana kakaknya pergi. Setelah berpikir sejenak, ia berkata, dia mungkin pergi ke gudang yang disebutkannya. Xiao Xin, jangan beritahu siapapun tentang ini. Aku tidak akan pernah melakukan hal itu, kata Daixin, tetapi dalam hatinya dia sudah bermimpi untuk memperoleh keabadian. Kenapa kakakku belum keluar 2 hari telah berlalu, dan Ning Ruolan mulai cemas. Meskipun kakaknya mengatakan bahwa menyendiri di dunia kultivasi selama bertahun-tahun adalah hal yang wajar, dia belum pernah melihatnya. Lagi pula, hal semacam ini terlalu keterlaluan, dan Ning Ruolan selalu merasa gelisah sampai dia melihat Ning Cheng. Daixin segera menghiburnya, Ruolan, jangan khawatir. Kakak Xiao Cheng bilang wajar kalau dia menyendiri berhari-hari. Padahal baru 2 hari. Suara bel pintu yang nyaring menginterupsi kata-kata Daixin. Daixin dan Ruolan saling berpandangan, keduanya tahu bahwa itu pasti seseorang dari hotel yang baru saja datang. Aku akan membuka pintu. Daixin membuka pintu, dan seorang wanita pirang berusia 30-an berdiri di luar. Wanita pirang itu melirik Ning Ruolan dan Daixin, kilatan keterkejutan terpancar di matanya. Ia mengira keduanya, yang terjebak di sini tanpa makanan, akan kurus kering. Tak disangka, Ning Ruolan dan Daixin bukan hanya tidak kurus, tetapi kulit mereka bahkan lebih cerah. Terutama Daixin, yang nafsu makannya bagus, bahkan terlihat sedikit gemuk seperti bayi. Bagaimana mungkin penglihatan Greydo buruk ia selalu membawa makanan paling bergizi dan lesat. Akan aneh jika mereka berdua menurunkan berat badan. Wanita muda itu menatap guk-guk abu-abu yang tertidur di sofa dengan heran. Ia juga bingung bagaimana seekor guk-guk kecil bisa ada di sini. Apa yang bisa kubantu? Setelah mengetahui bahwa Xiao Cheng adalah seorang kultivator, Daixin sudah lama kehilangan rasa takut yang dirasakannya saat pertama kali pindah. Wanita pirang itu tersadar dari lamunannya dan tersenyum tipis. Tamu-tamu yang terhormat, biaya kamar prabayar Anda akan berakhir besok. Jika Anda tidak dapat memperbaruinya, hotel kami terpaksa mengambil kembali kamar Anda. Apakah sudah waktunya? Tanya Daixin balik. Wanita pirang itu mengira Daixin akan dengan patuh memohon kepada pihak hotel untuk beberapa hari lagi, tetapi ia tidak menyangka Daixin akan meminta begitu tegas. Ia terdiam sejenak sebelum menjawab, belum. Karena kamu tidak punya, silakan pergi. Jangan ganggu istirahat kami. Kalau tidak, aku akan mengajukan keluhan. Setelah mengatakan itu, Daixin membanting pintu, menghalangi wanita pirang yang gemetar di luar. Ruolan, wanita penggali emas ini pasti dikirim oleh orang yang ingin memeras kita. Kalau tidak, dia tidak akan datang mengancam kita sehari sebelumnya. Wanita ini di sini untuk memeriksa keadaan, kata Daixin, masih agak kesal, setelah menutup pintu. Yuwai Hotel adalah salah satu hotel paling terkenal di Baiwanjiao. Di antara 5 hotel papan atas lainnya, hotel ini adalah yang paling terkenal. Hotel ini dimiliki oleh Tian-S Group yang sedang berkembang pesat dan dianggap sebagai hotel bintang 5 yang luar biasa. Di dalam kamar hotel yang paling mewah, seorang pria berpiyama sutra duduk di sofa, mengamati inti cacing di tangannya. Pria itu cukup tampan, meskipun tatapannya agak dingin dan wajahnya agak pucat. Tuan Mudayan, kami baru saja menerima kabar bahwa Ning Ruolan dan Daixin tampak normal di hotel, tidak menunjukkan tanda-tanda kelaparan. Lagi pula, ucapan mereka cukup kasar, dan videonya telah dikembalikan. Seorang wanita muda mendekati pria itu dan berbicara dengan hormat dan nada rendah. Pria yang disebut Tuan Mudayan itu perlahan meletakkan inti serangga di tangannya dan berkata dengan dingin, bawa Tian Huanyu ke sini segera. Ya, jawab wanita itu dan segera pergi. Dalam hitungan menit, seorang pemuda berbadan sedang bergegas masuk, berjalan mendekati pria itu, membungkuk, dan berkata, Saudara Yan, Anda mencari saya. Tian Huanyu, 3 bulan yang lalu, kau memberitahuku bahwa wanita yang menghina Mu Wan telah ditemukan, yaitu Ning Ruolan. Bagaimana kau menghadapi wanita itu sekarang? Tanya Tuan Muda Yan dengan tenang. Tian Huanyu segera berkata, Saudara Yan, jangan khawatir. Meskipun dia menginap di Hotel Wei Chibun, dia mungkin mati kelaparan. Apa dia akan mati? Yan Sao tiba-tiba menggebrak meja kaca di sebelahnya dan berkata sambil mencibir, Tian Huanyu,
apa dia akan mati? Kudengar dia masih hidup dan sehat, dia bahkan tidak bisa menangani makhluk kecil ini. Apa dia di sini karena membuang-buang makanan? Tian Huanyu langsung berkeringat dingin dan dengan cepat berkata dengan hormat, Saudara Yan, Nona Muwan kenal Ning Ruolan. Jika masalah ini sampai ke telinga Nona Muwan, saya khawatir ini akan sampai ke telinga Nona Muwan. Lagi pula, saya yakin mereka tidak punya makanan di Hotel Wei Chiben karena mereka tidak mampu membelinya. Buat keributan gak sanggup. Tuan Muda Yan kembali menggebrak meja. Kirimkan rekaman video kedua wanita di hotel itu. Biar Tuan Muda Tian Huanyu membuka matanya dan melihat kerja sama seperti apa yang dia miliki dengan Hotel Wei Chiben, dan lihat betapa hausnya kedua wanita itu. Ya, wanita yang berdiri di samping sudah bersiap, dan proyeksi video segera muncul di dinding seputih salju. Melihat Daishin berdiri di pintu, memancarkan kesombongan pada wanita pirang itu, Tian Huanyu berkeringat dingin. Ia tahu persis betapa mengerikannya Tuan Muda Yan ini baginya, menghancurkannya semudah menghancurkan semut. Tuan Muda Yan, Tian Huanyu tak berani lagi memanggilnya Kakak Yan. Kalau sudah lebih baik, ia bisa memanggilnya kakak. Bahkan bisa bercanda. Tapi begitu ia marah, siapapun yang menyinggungnya akan dikutuk. Ia juga tak mengerti mengapa Ning Ruolan dan Daishin masih begitu bersemangat, bahkan lebih bersemangat daripada saat mereka pertama kali pindah. Tunggu, putar ulang videonya. Ya, di sini, berhenti. Tuan Muda Yan menatap kosong ke arah gambar Ning Ruolan di proyektor dan berkata, dia Ning Ruolan. Tian Huanyu tahu betul sifat asli Tuan Muda Yan ini, dia benar-benar tukang selingkuh. Sekarang setelah melihat betapa cantiknya Ning Ruolan, dia benar-benar terpikat. Ya, Tuan Muda Yan, ini Ning Ruolan. Awalnya saya ingin menangkap wanita ini dan membawanya kembali kepada Anda, tetapi saya tidak menyangka dia akan melarikan diri ke Hotel Wei Chiben. Tian Huanyu segera memanfaatkan kesempatan itu untuk berkata. Kemarahan Tuan Muda Yan langsung lenyap. Ia duduk, mengangguk ke arah Tian Huanyu, dan berkata, bagus. Kerjamu bagus. Bawa dia ke sini malam ini. Aku membutuhkannya malam ini. Tuan Muda Yan, mereka hanya bisa tinggal di Fitzben paling lama 1 hari lagi. Aku bisa membawa mereka besok malam. Hotel Fitzben adalah wilayah Durandi, dan meskipun kita tidak takut padanya. Tian Huanyu menjelaskan dengan hati-hati. Ekspresi Yan Shao berubah beberapa kali, tetapi akhirnya dia mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu mari kita tunggu 1 malam lagi. Tian Muan duduk dengan tatapan kosong di kantornya, beberapa potongan kartu bank tergeletak di mejanya. Ia mengenali kartu itu miliknya. Tak seorang pun mampu menggambarkan perasaannya saat ini. Air mata dan rasa sakit yang dirasakannya saat pertama kali bertemu Ning Cheng seakan terulang kembali dalam dirinya. Selama 3 tahun, ia tak pernah menunjukkan wajahnya, dan kini, setelah melihatnya, ia berbalik dan pergi tanpa berkata sepatah kata pun. Ia bahkan ingin Tian Muan meneleponnya kembali. Apakah Tian Muan benar-benar menyedihkan? Ia juga punya harga diri. Ya, entah dia seorang kultivator atau bukan, mereka berdua takkan pernah bisa bersama. Tapi dia hanya tak ingin melihatnya begitu sombong. Hatinya tidak seperti itu, jelas bukan. Tian Muan menggenggam pecahan kartu bank itu erat-erat. Ia tahu bahwa ketika mereka bertemu lagi, Ning Cheng akan menyakitinya, tetapi ia sendiri akan menyakiti Ning Cheng lebih dalam lagi. Mengingat kepribadiannya, memberinya kartu bank akan menjadi penghinaan. Tapi ketika melihatnya seperti itu, orang menyebalkan menyedihkan itu, ia merasakan amarah yang tak terlukiskan. Ia mengambil sendiri kartu-kartu bank itu. Baru setelah cukup jauh dari kedai kopi, ia merasa tenang dan menyadari bahwa ia telah bertindak terlalu jauh. Ia berpikir cukup lama sebelum akhirnya memaksa diri untuk melunak dan kembali ke kedai kopi. Namun, ketika kembali, ia tidak melihat Ning Cheng. Yang ia lihat hanyalah setumpuk kartu bank yang rusak. Kakak, akhirnya kau keluar. Ning Ruolan menatap Ning Cheng yang tiba-tiba muncul di hadapannya dengan gembira. Suaranya bergetar karena kegembiraan. Ia benar-benar takut kakaknya akan tiba-tiba menghilang lagi. Daishin buru-buru berkata, Saudara Xiao Cheng, staf hotel baru saja datang dan mengatakan bahwa biaya akomodasi kita sudah dibayar dan mereka ingin kita pergi. Ning Cheng tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku akan segera mencari Duranti dan memintanya mengembalikan uang itu beserta bunganya. Dalam 2 hari yang dihabiskannya di dunia kecil, kultivasi Ning Cheng telah pulih ke tingkat pertama alam pembentukan fondasi. Ia belum tahu seberapa kuat para ahli di sini, jadi ia memutuskan untuk pergi dan melihatnya sendiri terlebih dahulu. Jika ia telah pulih ke tingkat keempat alam pembentukan ilahi, ia pasti akan langsung melancarkan serangannya.
Bahkan jika ia telah menghabisi tanduk 100 teluk, ia tidak akan gentar. Akan tetapi, setelah Ning Cheng pulih ke alam pendirian fondasi, ia tahu bahwa waktu pemulihannya akan semakin lama seiring dengan kemajuannya. Durandi jarang muncul di hotel. Ini hanya salah satu dari sekian banyak bisnisnya, dan dia hanya datang ke sini paling banyak beberapa kali setahun. Ini karena Bai Wanjiao punya banyak barang bagus, kalau tidak, dia mungkin tidak akan datang setahun sekali, kata Ning Ruolan cemas. Aku tahu dia sudah di sini. Aku akan bicara dengan orang ini dulu. Kalian tinggal di sini bersama Grey Dudu. Kita akan pergi bersama setelah aku kembali. Ning Cheng tidak mengenali Durandi, tetapi dia tahu Durandi sudah memasuki hotel. Dengan indera kedewaannya, dia langsung tahu bahwa seseorang yang kuat telah masuk. Meskipun orang ini bukan Durandi, dia bukan orang biasa. Durandi kelelahan, tetapi tetap bersemangat. Petualangannya di gurun bersama Seli, Rui King, dan biksu itu cukup membuahkan hasil. Mereka bertiga bekerja sama untuk membasmi cacing listrik perak berkaki 8 yang kuat, dan ia berhasil mendapatkan intinya. Inti tunggal ini bernilai miliaran euro, dan mustahil untuk dibeli. Justru karena manfaat yang diterimanya dari Seli dan biksu Rui King, Durandi mengundang mereka ke hotelnya, dengan maksud membawakan sebotol anggur merah berkualitas yang selama ini ia hargai. Haha, aku sudah lama mengincar sebotol anggur Du, dan hari ini akhirnya aku bisa meminumnya. Seorang biksu berjubah biru tertawa sambil menatap Durandi yang memegang botol itu dengan agak enggan. Biksu, jangan panggil aku Du kecil, namaku Dulandi, gumam Dulandi. Sebenarnya, anggur ini biasa saja. Sebuah suara tiba-tiba muncul di ruangan itu, membuat ketiga orang di ruangan itu langsung berdiri. Siapa kau, bagaimana kau bisa masuk? Durandi yang pertama bereaksi, menatap tajam ke arah Ning Cheng sambil bertanya. Bahkan dengan kekuatannya, apalagi berlapis-lapis keamanan dan pengawasan di kamarnya, tak seorang pun bisa masuk tanpa sepengetahuannya. Selain itu, 3 dari 5 master bela diri terbaik dunia berada di ruangan ini. Seli dan biksu Rui King awalnya bingung, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Lagi pula, kamar ini milik Durandi, dan mereka tidak merasa nyaman bertanya siapa yang ada di kamarnya. Setelah Durandi berbicara, mereka mengerti, orang ini telah menyelinap masuk. Seli dan biksu Rui King telah bekerja sama berkali-kali. Memahami situasi ini, mereka bertukar pandang dan secara bersamaan menerjang Ning Cheng. Pada saat yang sama, Durandi juga menyerang. Ketiganya sangat cepat, hampir bersamaan, tangan mereka telah mencengkeram wajah Ning Cheng. Melihat mereka bertiga bertarung, Ning Cheng memiliki gambaran umum tentang kekuatan kelima ahli tersebut. Biksu Rui King dan Durandi kira-kira setara dengan alam kondensasi tahap akhir, sementara Seli kira-kira setara dengan alam kondensasi tahap tengah. Namun, mereka tidak memiliki indera ilahi dan hanyalah kultivator jiwa baru lahir biasa. Bahkan jika Ning Cheng belum pulih ke alam pendirian fondasi, gabungan ketiganya tidak akan sebanding dengannya, apalagi sekarang setelah ia pulih. Terlebih lagi, alam pendirian fondasinya berbeda dari kultivator alam pendirian fondasi biasa. Ia telah membasmi seorang kultivator cairan mendalam ketika ia berada di tahap awal alam pendirian fondasi. Di tempat seperti bumi yang energi spiritualnya langka, bahkan dengan inti serangga, berkultivasi hingga setara dengan tahap kondensasi sejati akhir sangatlah sulit. Ini menunjukkan bahwa ketiganya memiliki bakat luar biasa, dan jika diberi waktu, mereka bahkan mungkin dapat mencapai kemajuan lebih lanjut. Ning Cheng tetap tak bergerak. Dengan gelombang energi sejati, ia dengan santai menyapukan kakinya di tanah, bahkan tanpa melepaskan aura yang mengesankan. Buk, buk, hanya dengan satu tendangan, mereka bertiga terlempar seperti piramida manusia, menumpuk bersama di kaki tembok. Ning Cheng lalu perlahan berjalan ke tempat Durandi duduk dan duduk. Ia membuka botol anggur yang diambil Durandi, menyesapnya, lalu menggelengkan kepala dan berkata, sampah banget. Setelah mengatakan itu, Ning Cheng tiba-tiba ingin tertawa. Ia teringat kakak laki-lakinya, Chang Wei, yang sedang meminum anggur embun roh pembersihnya. Rasanya sama saja, perspektif orang memang berubah setelah mencapai tingkat tertentu. Tidak, Durandi tiba-tiba berteriak. Dia berteriak terlambat. Seli sudah mengeluarkan pistolnya dan melepaskan beberapa tembakan ke arah Ning Cheng. Ning Cheng mencibir dan menangkap semua peluru di tangannya. Bahkan jika dia tidak mengolah tubuhnya, dia tidak akan takut dengan peluru-peluru ini sama sekali. Belum lagi dia sekarang seorang kultivator yang mengolah tubuhnya, jadi bagaimana kalau dia terkena peluru? Ning Cheng agak waspada terhadap dinding laser. Lagi pula, kekuatannya belum pulih sepenuhnya, dan tubuhnya masih terpengaruh.
Siapa yang tahu kalau dinding laser akan melukainya, ia tidak ingin mencobanya sampai mencapai tahap inti mendalam. Tapi apa pedulinya dengan peluru? Ketika mereka melihat Ning Cheng memegang peluru di tangannya, Duranti dan dua orang lainnya benar-benar tercengang. Mereka bisa menghindari peluru, tapi itu hanya peluru biasa, dan itu pun hanya upaya menghindar. Pistol Sally, bagaimanapun, adalah pistol magnetik jenis baru, pelurunya melesat hampir 20 kali kecepatan suara. Menghindari peluru seperti itu tidak, untuk menangkapnya. Siapa di dunia ini yang bisa menandinginya, bahkan jika 5 jagoan bela diri terhebat di dunia bergabung, mereka takkan cukup kuat untuk menahan satu tamparan pun darinya. Durandi telah memberitahu Sally untuk tidak menembak karena ia ingin Sally mengancam Ning Cheng dengan pistolnya dan kemudian mengklarifikasi situasinya. Lagi pula, di era ini, memiliki ahli lain seperti Ning Cheng adalah hal yang baik. Namun, ia tidak menyangka Ning Cheng tidak akan takut dengan peluru pistol magnetik Sally. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Ning Cheng menangkis 2 peluru, yang kemudian menembus lengan Sally. Sally, yang masih tertegun, melepaskan genggamannya, dan pistol itu pun otomatis melayang ke tangan Ning Cheng. 2 cipratan darah muncul, dan Durandi buru-buru berkata dengan panik, "Senior, tolong ampuni nyawanya," mengingat kerja keras Sally dalam membasmi serangga. Harus dikatakan bahwa Duranti berbicara bahasa Mandarin dengan sangat baik, ia berbicara dengan cepat dan tanpa jeda. Sally, dengan lengan penuh peluru, pucat pasi dan keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Ia menatap Ning Cheng dengan ngeri dan takut, gemetar karena penyesalan. Ia belum pernah melihat ahli yang begitu mengerikan seperti Ning Cheng. Ning Cheng menjentikkan pergelangan tangannya, dan pistol magnet yang dipegangnya lenyap. Kemudian, ia meremas tangannya erat-erat, dan peluru yang tersisa berubah menjadi bubuk logam yang berhamburan di tanah. "Ini cuma sekali. Kalau kau berani menghunus pedang atau senjatamu di depanku lagi, aku takkan sanggup," kata Ning Cheng tenang. Dia tidak membasmi Sally karena Sally menghindari bagian vitalnya dengan kelima tembakannya, 2 di lengan dan 3 di kaki. Kalau tidak, bahkan jika ada 10 Sally, Ning Cheng pasti sudah membasmi mereka. Membasmi serangga itu lelucon baginya. Orang-orang ini meraih kekuasaan dengan membasmi serangga, mereka tidak bekerja keras, mereka hanya menjadi kaya. Jika mereka membasmi semua serangga, pasti ada usaha yang dibutuhkan. Namun kenyataannya, dengan kemampuan mereka yang terbatas, mencoba membasmi semua serangga hanyalah angan-angan belaka. Ya, Durandi segera membungkuk sebagai jawaban, lalu buru-buru mengeluarkan bubuk obat untuk membantu Sally mengoleskannya. Mereka berburu serangga sepanjang tahun, jadi bubuk obat luka semacam ini tidak hanya dibawa-bawa, tetapi juga cukup efektif. Biksu Ruiking menyeka keringat dingin dari dahinya, melangkah beberapa langkah, membungkuk pada Ning Cheng, dan berkata, "Senior, apakah Anda mungkin juga orang Tionghoa?" "Benar, aku memang orang Tiongkok." Ning Cheng mengangguk. Pada saat ini, Duranti dengan cepat membantu Sally mengobati luka-lukanya, dan bersama Sally, mereka berjalan mendekati Ning Cheng, membungkuk dan menangkupkan tangan untuk memberi salam. Siapapun yang menyaksikan adegan ini kemungkinan besar akan tercengang. Durandi, Sally, dan Mong Ruiking termasuk di antara 5 master bela diri terhebat di dunia. Biasanya, kemanapun mereka pergi, orang lainlah yang membungkuk kepada mereka. Mereka tidak akan pernah membalas dengan membungkuk kepada orang lain. "Saya sungguh merasa terhormat karena tidak dapat menyambut Anda dengan baik di hotel saya, senior." Dulande menyadari bahwa Ning Cheng bukanlah tipe orang yang akan bertindak tidak masuk akal, dan karena itu ia pun merendahkan postur tubuhnya. Ning Cheng mengetuk meja. "Adikku ditawan di hotelmu. Aku di sini hari ini untuk mengungkap semua ini." Mendengar kata-kata Ning Cheng, keringat dingin langsung membasahi dahi Duranti. Senior yang luar biasa terampil ini tampak masuk akal, tetapi bukan berarti ia bersikap tidak masuk akal hanya karena adiknya ditawan di hotelnya. Siapa orang menyebalkan yang melakukan ini saat itu? Duranti berharap bisa melahap orang menyebalkan yang memenjarakan adik Ning Cheng hidup-hidup. "Senior, aku akan mencari tahu apa yang terjadi." Keringat dingin Durandi menetes ke lantai, tetapi dia tidak berani menyekanya. Bahkan saat menghadapi serangga ibel yang kuat, Durandi tak merasa takut. Namun, berdiri di hadapan Ning Cheng, tekanan tak terlihat itu membuatnya merasa gelisah. Durandi, seorang seniman bela diri biasa yang belum pernah berkultivasi, tentu saja tidak tahu apa itu aura atau niat membasmi. Akan aneh jika ia bisa tetap tenang ketika Ning Cheng menggunakan aura ini untuk menekannya. "Tanya saja, waktuku terbatas." Setelah berkata begitu, Ning Cheng mengeluarkan sebotol cleansing dew dan menyesapnya. Aroma anggur yang tak terlukiskan tercium,
membuat Biksu Ruiking dan Sally yang berdiri tak berdaya menelan ludah, bahkan Durandi, yang baru saja keluar dari ruangan, tak kuasa menahan diri untuk menelan ludah. Tak heran jika senior yang luar biasa kuat ini menyebut anggur kesayangannya sebagai sampah dibandingkan dengan anggur semacam ini, anggurnya sendiri mungkin tak lebih dari sampah. Hanya mencium aroma ini saja sudah membuatnya merasa kekuatannya meningkat pesat. Durandi kembali dengan cepat, kembali ke kamarnya hanya dalam beberapa menit. Senior, saya sungguh tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Manajer yang berkolusi dengan rumah dagang inti serangga ekstraterestrial telah saya tangkap. Mohon hukum dia dengan setimpal. Saya sama sekali tidak mengetahui kejadian ini di Hotel Vichiben saya, dan saya bersedia bertanggung jawab penuh, kata Durandi dengan hormat kepada Ning Cheng setelah kembali. Ning Cheng bersenandung setuju, lalu setelah berpikir sejenak, berkata, kau bisa urus sendiri urusan manajer hotelnya. Meskipun ini karena kolusi antara orang-orang dari hotelmu dan yang lainnya, aku tetap ingin berterima kasih padamu. Kalau bukan karena hotelmu, adikku mungkin sudah mati. Duduklah dan mari kita bicara. Kalian berdua, duduk juga. Mengingat status Durandi, dia tentu tidak akan terlibat dalam masalah serendah itu. Jika Durandi yang melakukannya, Ning Cheng tidak akan begitu akomodatif, dia pasti sudah meratakan Hotel Vesben. Baik, terima kasih, senior. Mendengar Ning Cheng mempersilakan mereka duduk, ketiganya segera membungkukkan badan sebagai tanda terima kasih, bahkan menunjukkan sedikit kegembiraan. Apa artinya berteman dengan seorang guru seperti Ning Cheng? Senior, saya bermaksud memberikan Hotel Vichiben di Baiwanjiao kepada adikmu sebagai bentuk kompensasi emosional. Durandi merasa bahwa Ning Cheng bukanlah tipe orang yang kejam, dan setelah duduk, nadanya menjadi jauh lebih alami. Ning Cheng mengeluarkan sebotol cleansing dew dan menyerahkannya kepada Durandi, sambil berkata, baiklah, aku tidak akan memanfaatkanmu. Setoples anggur ini nilainya lebih dari $10.000 hotelmu. Terima kasih, senior. Durandi berdiri dengan gembira dan menerima sebotol anggur dari Ning Cheng dengan kedua tangan. Ia pasti akan sangat senang bahkan jika Ning Cheng hanya memberinya sebotol air. Setelah minum anggur itu, Durandi akhirnya mengerti maksud Ning Cheng. Ia tak akan menukar sebotol anggur itu dengan 100.000 hotel Victa, apalagi 10.000. Bahkan teman-temannya, Biksu Ruiking dan Sally, pun merasakan manfaatnya. Ning Cheng melambaikan tangannya, jangan panggil aku senior lagi. Namaku Ning Cheng. Ya, senior Ning. Saya baru tahu kalau perusahaan Cheng Ruolan berada di bawah nama adik senior Ning. 3 hari lagi, Baiwanjiao akan mengadakan pertemuan pertukaran pesanan material berskala besar. Saya ingin mewakili Baiwanjiao untuk mengundang perusahaan Cheng Ruolan berpartisipasi. Saya ingin tahu apakah senior Ning. Durandi mengiyakan, masih memanggilnya senior Ning. Ning Cheng berdiri. Baiklah, aku akan memeriksanya dalam 3 hari. Duran berdiri dan mengantar Ning Cheng ke pintu kamar sebelum mundur. Ning Cheng baru saja tiba di depan pintu kamar Ruolan dan Daixin ketika ia melihat mereka berdua berdiri di luar pintu dengan ekspresi tak percaya. Seorang wanita jangkung berdiri di samping adik perempuannya, memegang beberapa dokumen. Saudaraku, ini orang yang bertanggung jawab atas Hotel Weichiben. Katanya kamu sudah membeli hotel ini, dan sekarang menjadi properti milik Cheng Ruolan. Ini, Ning Ruolan berkata dengan tak percaya ketika melihat Ning Cheng datang. Daixin menatap Ning Cheng dengan tatapan kosong. Berapa harga Hotel Weichiben di Baiwanjiao? Ning Cheng tersenyum dan berkata, mereka benar. Aku sudah mengganti hotel ini dengan yang lain, dan sekarang memang milik perusahaan Cheng Ruolan. Kamu dan Daixin pergi dan selesaikan prosedur serah terima propertinya. Aku perlu keluar sebentar. Anehnya, Durandi bertindak sangat cepat, dia pasti telah mengatur agar hotel itu dialihkan ke saudara perempuannya selama penyelidikan pertama. Mau kemana, tanya Ning Ruolan panik. Butuh hotel atau tidak, baginya itu tidak penting, yang penting adalah kemana kakaknya pergi. Senior Ning, ini kartu identitas Baiwanjiao yang khusus aku ambilkan untukmu. Durandi bergegas menghampiri, menyerahkan kartu emas pada Ning Cheng dengan kedua tangannya. Terima kasih banyak. Ning Cheng baru saja hendak pergi ketika token identitas ini tiba tepat waktu. Saat menerima tanda pengenal, Ning Cheng melihat tulisan di label itu VIP khusus Baiwanjiao, diikuti serangkaian gelar kehormatan. Ning Cheng tidak peduli dengan hal-hal ini. Dengan kartu identitasnya, datang dan pergi tidak begitu merepotkan, dan setidaknya dia tidak perlu bersembunyi setiap saat. Daixin sudah sering mendengar tentang Durandi, tetapi belum pernah bertemu dengannya, jadi ia tidak terkejut. Namun, Ning Ruolan pernah bertemu Durandi sekali.
Ia adalah salah satu dari 5 master bela diri terbaik dunia. Sosok sekuat itu bahkan memanggilnya kakak senior. Melihat Ning Cheng menyimpan token identitasnya, Dulandi berkata dengan gembira, "Kalau begitu, junior ini tidak akan mengganggumu lagi, senior. Hotel ini punya beberapa kamar pribadi yang bisa kamu tinggali." Melihat Duranti pergi, Ning Ruolan bertanya dengan hati-hati, "Kak, itu Duranti ya?" Dia agak mirip. Itu dia. 3 hari lagi, ada pertemuan pertukaran pesanan material berskala besar di Baiwanjiao, yang dihadiri oleh perusahaan-perusahaan global terkemuka. Siapkan material kalian, kami akan hadir dalam 3 hari. Ning Cheng telah bertemu beberapa master alam transformasi, jadi dia benar-benar tidak peduli dengan seniman bela diri seperti Dulandi. Ning Ruolan buru-buru berkata, "Saudaraku, itu pertemuan pertukaran pesanan terbesar di dunia. Kami tidak memenuhi syarat untuk hadir. Pertemuan itu hanya dihadiri oleh perusahaan-perusahaan papan atas dan anisasi-anisasi berpengaruh. Lagi pula, kami tidak punya dana maupun materi." Ning Cheng tersenyum tipis, tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi itu sudah masa lalu. Kali ini aku akan pergi mencari beberapa bahan untuk digunakan sebagai produk unggulan perusahaan Cheng Ruolan kita. Jika bukan karena perusahaan adiknya, Ruolan, Ning Cheng tidak akan repot-repot menghadiri pertemuan pertukaran semacam ini. Ia akan membawa adiknya bersamanya. Ia telah mengembangkan perusahaan Ruolan dan bahkan mengakuisisi Hotel Wei Chiben, semuanya untuk Daishin. Daishin telah menghabiskan seluruh tabungannya dan bahkan datang untuk menemani Ruolan sendiri. Ia tidak bisa membiarkan Daishin menderita ketidakadilan. Sebelum pergi, ia memberi Daishin sebuah perusahaan material terkemuka dunia. Mengenai penangkapan induk serangga, Ning Cheng belum berencana melakukannya. Ia akan meninggalkan bumi setelah menangkap induk serangga. Ia baru akan pergi setelah kekuatannya pulih sepenuhnya. Benarkah Ruolan? Kita bisa pergi ke pameran pemesanan material di Baiwanjiao juga, seru Daishin terkejut. Ia belum lama berkecimpung di dunia material serangga, tetapi minatnya jauh melampaui Ning Ruolan. Ning Ruolan mendirikan perusahaan material serangga hanya untuk mencari uang, tetapi Daishin benar-benar tertarik. Kalau tidak, ia tidak akan pergi ke pusat perdagangan inti serangga di luar wilayah itu untuk melihat inti serangga. Grey Dudu, kalau aku tidak ada, kalau ada yang berani menyakiti Ruolan atau Daishin, basmi saja mereka. Jangan ragu, kata Ning Cheng sambil menepuk Grey Dudu yang sedang dipeluk Ning Ruolan. Guk-guk abu-abu itu menggonggong beberapa kali, jelas-jelas tidak puas. Apakah ia mencoba berkata, "Menurutmu aku terlihat seperti orang yang sopan?" Kartu identitas yang dikirim Duranti memang berguna. Di beberapa pos pemeriksaan di Baiwanjiao, bukan saja mereka tidak diperiksa, tetapi para petugas keamanan pun membungkuk dan memberi hormat ketika melihat kartu identitas Ning Cheng. Meninggalkan Tanjung Baiwan, Ning Cheng segera mengeluarkan cakram tempur level 5-nya. Setelah berangkat menuju wilayah serangga, cakram tempur level 5 itu, dengan garis hitam di belakangnya, langsung melayang ke udara. Sinyal pemindaian terdeteksi, radar tingkat rendah. Haruskah kita mengganggu atau melindunginya? Suara Roland yang jernih terdengar dari cakram tempur level 5. "Perisai," kata Ning Cheng tanpa ragu. Ia akan membasmi serangga-serangga itu dan tidak ingin berbicara dengan siapapun. Beberapa menit kemudian, Ning Cheng melihat segerombolan serangga tak berujung di pesawat tempur level 5-nya. Kota ini terbengkalai, dan ia benar banyak serangga di sini yang mendekati Monster Evil level 1, dan ia bahkan melihat beberapa makhluk besar yang mendekati Monster Evil level 2. Serangga di sini bukan hanya kumbang bintik kuning, ada puluhan spesies yang terlihat di Ning Cheng saja. Beberapa serangga ini saling berkelahi, sementara yang lain bersembunyi di sudut-sudut. Yang lebih mengejutkan Ning Cheng adalah ia menemukan beberapa serangga bersayap sederhana. Bayangkan, jika serangga-serangga ini dibiarkan berevolusi lebih lanjut, makhluk bersayap ini dapat dengan mudah menerobos dinding laser dan menyerang kota. Jika ini sampai terjadi, maka akan menjadi bencana bagi seluruh planet. Saat pesawat tempur level 5 turun, serangga-serangga di dekatnya langsung menyadarinya dan mengerumuninya. Beberapa serangga bersayap sederhana melompat tinggi, hampir menyentuh pesawat tempur level 5. Kawanan serangga itu begitu padat sehingga bahkan penderita tripofobia pun mungkin merasa tak tertahankan. Dan ini masih jauh dari induk serangga, betapa mengerikannya jika mereka mendekat. "Roland, lepaskan rentetan meriam batu roh yang terkonsentrasi, basmi saja serangga-serangga ini. Jangan menguapkannya." Ning Cheng segera mengeluarkan perintah serangan. Meskipun ia dapat dengan mudah menangani serangga-serangga ini tanpa menggunakan pesawat tempur level 5, Ning Cheng terlalu malas untuk melawan serangga-serangga level rendah ini.
Menggunakan pesawat tempur level 5 untuk membasmi serangga dalam skala besar adalah cara termudah dan tercepat. Pesawat tempur level 5 mengeluarkan serangkaian suara dengungan, lalu berbagai data muncul di layar besar di depan Ning Cheng. Di antara data tersebut terdapat peta distribusi melingkar dengan titik-titik hijau yang padat. Meriam batu roh, bersiap. Serangan fluktuasi kehidupan tanpa pandang bulu level 1. Saat suara Roland terdengar, garis-garis merah pekat, seperti tetesan air hujan, memancar dari sekitar cakram perang level 5. Ning Cheng, yang duduk di dalam cakram perang, dengan cepat menemukan bahwa serangga di tanah mati seketika di bawah garis merah, tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Pada saat ini, jumlah titik hijau di layar berkurang drastis, sementara jumlah titik merah bertambah drastis. Ning Cheng kemudian menyadari bahwa titik-titik ini mewakili serangga. Titik hijau menunjukkan bahwa serangga tersebut hidup dan menunjukkan tanda-tanda kehidupan, sementara titik merah menunjukkan bahwa mereka telah mati. Ning Cheng berdiri dan berkata, "Roland, aku akan turun untuk mengumpulkan bahan-bahan serangga. Kau ikut aku kemanapun aku pergi. Sekalian, tembak semua serangga di sekitar, jangan biarkan satu pun hidup." Ning Cheng memasuki kawanan serangga yang telah ditembak jatuh dan mulai mengumpulkan inti mereka. Dengan kultivasi alam pendirian yayasan dan pedang panjang senjata spiritualnya, mengumpulkan inti-inti ini sangatlah mudah. Ia hanya mengangkat tangannya, dan beberapa inti tercabut oleh pedang panjangnya dan jatuh ke dalam cincinnya. Pesawat tempur level 5 telah membasmi terlalu banyak serangga, bahkan jika Ning Cheng terus mengumpulkannya, ia tidak akan bisa menyelesaikannya. Ia bahkan tidak bisa mengumpulkan semua inti serangga sendirian, apalagi material lainnya, yang akan membuatnya sibuk selama berhari-hari. Kemudian, Ning Cheng berhenti repot-repot dengan inti serangga tingkat rendah dan hanya fokus mengumpulkan inti serangga tingkat tinggi. Setelah seharian bekerja, Ning Cheng menyadari bahwa metodenya mungkin bukan yang paling menguntungkan. Dari semua bagian serangga, intinya tentu yang paling berharga. Tapi itu baru permukaannya saja. Alasan mengapa bagian-bagian lain tidak seberharga intinya adalah karena belum diproses. Inti serangga mengandung semacam energi primordial, yang bermanfaat tidak hanya bagi seniman bela diri tetapi juga bagi para kultivator. Bagi seniman bela diri, energi primordial lebih langsung dan lebih mudah diserap daripada energi spiritual. Oleh karena itu, bagi para kultivator, batu roh jauh lebih berharga daripada inti serangga. Namun, bagi seniman bela diri, inti serangga yang mengandung energi primordial langit dan bumi adalah yang paling berharga. Setelah inti serangga diserap, ia lenyap. Jika ia memurnikan materi serangga menjadi artefak magis, nilainya mungkin jauh lebih tinggi daripada inti serangga. Keterampilan Ning Cheng dalam membuat senjata sangat buruk, tetapi untungnya, ia ahli dalam formasi. Ia mampu mengukir formasi ke dalam artefak magis, sehingga meningkatkannya ke tingkat yang lebih tinggi. Serangga tingkat rendah hampir tidak memiliki kecerdasan, tetapi bahkan makhluk yang paling tidak cerdas pun memiliki inersia tertentu. Sebagaimana serangga-serangga itu tahu mereka tidak bisa mendekati dinding laser, bahwa terlalu dekat akan mengubah mereka menjadi abu, setelah membantai pesawat-pesawat tempur tingkat 5 selama setengah hari, serangga-serangga ini juga menyadari bahwa kota bobrok ini bukanlah tempat untuk berlama-lama, dan beberapa dari mereka pun melarikan diri. Ning Cheng langsung mencari tempat duduk dan mulai menyempurnakan senjata menggunakan material serangga ini. Ia sangat cepat menyempurnakan senjata setelah material serangga diambil. Ia dengan santai menyempurnakannya menjadi senjata yang bahkan bukan senjata sihir tingkat rendah. Ning Cheng kemudian mengukir sebuah arai di atasnya, meningkatkan senjata sihir tersebut menjadi senjata sihir tingkat rendah. Karena proses penempaannya sangat cepat, Ning Cheng tidak perlu repot-repot mengumpulkan material untuk kembali dan menyempurnakannya. Ini menghemat waktu, sehingga tidak perlu memeriksa semua material lagi nanti. Setelah sehari, Ning Cheng berhasil menyempurnakan senjata sihir tingkat rendah, dan setelah ia mengukir sebuah formasi, senjata sihir tingkat rendah itu segera menjadi senjata sihir tingkat menengah. Tian Huanyu, 2 hari sudah berlalu, di mana orang-orang yang kau bawa di kamar hotel yang mewah, Yan Shao menatap Tian Huanyu dengan mata penuh amarah. Jika bukan karena orang ini masih bisa melakukan sesuatu untuknya, mulutnya pasti sudah diseret dan dipukuli sampai babak belur sejak lama. Tuan Muda Yan, ini bukan salah saya. 2 hari yang lalu, Durandi dari Hotel Victa tiba-tiba kembali. Sally dan Biksu Ruiking juga kembali bersamanya, dan mereka sekarang menginap di hotel. Saya tidak akan berani bertanya kepada mereka bahkan jika saya punya sejuta nyawa, Tian Huanyu menjelaskan dengan cepat dan penuh hormat. Hotel Vichiben, atau lebih tepatnya, Hotel City Ruolan,
telah menyelesaikan semua prosedur serah terima yang diperlukan. Sekarang, meskipun Durandi menginap di sini, ia tetap harus membayar kamarnya. Durandi, yang seharusnya pergi setelah 1 malam, tetap tinggal. Ia berdiri dengan hati-hati di depan Ning Ruolan dan menjelaskan, "Nona Ning, orang yang berkomplot melawan Anda adalah Tian Huanyu dari keluarga Tian. Tian Huanyu diperintahkan oleh Tian Yan untuk membawa Anda pergi, jadi ia sengaja memasang jebakan untuk Anda di pusat perdagangan inti serangga ekstraterestrial. Jika Anda ingin membatalkan pusat perdagangan inti serangga ekstraterestrial dan membawa Tian Huanyu ke sini, saya bisa segera melakukannya untuk Anda." Ning Ruolan sudah lama curiga bahwa keluarga Tian berada di balik semua ini, tetapi ia tidak tahu bahwa orang yang bertanggung jawab adalah Tian Yan. Ning Ruolan pernah mendengar tentang Tian Yan sebelumnya, ia adalah penerus keluarga Tian. "Kita tunggu saja kakakku pulang. Dia yang akan mengambil keputusan untukku." Ning Ruolan tidak peduli dengan hal-hal ini. Ia selalu merasa tidak aman tanpa kepulangan kakaknya. "Kalau begitu, saya permisi dulu. Nona Ning dan Nona Dai, tolong segera beritahu saya jika ada yang kalian butuhkan," kata Durandi sambil melangkah hati-hati. "Ruolan, siapa Tian Yan?" tanya Daishin lembut setelah Durandi pergi. Suasana hatinya sedang baik sebagai direktur keuangan perusahaan material Ruolan. Ia tahu bahwa laba bersih harian hotel tersebut melebihi beberapa juta. Dia orang yang sangat berkuasa di keluarga Tian. "Kudengar dia orang menyebalkan yang kejam dan keji, tanpa reputasi baik," jawab Ning Ruolan. Ia tahu ini dengan sangat jelas karena ia telah menghabiskan banyak waktu menyelidiki keluarga Tian dan tahu lebih banyak tentang mereka daripada kebanyakan orang lain. Setelah mengatakan itu, Ning Ruolan menghela napas, "Aku tidak tahu kapan saudaraku akan kembali." Suara Ning Cheng terdengar tepat pada waktunya, "Ruolan, jangan khawatir, aku kembali." "Kakak," Ning Ruolan langsung berseri-seri kegirangan. Kakaknya telah kembali, yang lainnya hanyalah nomor 2. Ning Cheng memandangi kemewahan kamar baru itu, tersenyum, dan berkata, "Sepertinya bagus juga memiliki hotel ini. Kamar ini bahkan tidak sebagus suite presidensial." "Benar sekali. Hotel ini menghasilkan keuntungan jutaan dolar setiap hari. Dan dengan semakin banyaknya orang yang menginap akhir-akhir ini, saya rasa keuntungan harian hotel kita akan segera melampaui 10 juta dolar, kata Daishin riang dari samping. Ning Cheng tahu bahwa meskipun hotel itu menghasilkan keuntungan 10 juta sehari, itu masih uang receh bagi orang seperti Durandi. Mereka membuka hotel di sini hanya untuk mencari tempat menginap. "Oh, ya, Xiao Cheng, Durandi baru saja datang dan bilang dia tahu siapa yang menyakiti kita." Daishin terus mengoceh. Ia dengan cepat menyampaikan semua yang dikatakan Durandi. Melihat ekspresi Ning Cheng yang tidak senang, Daishin segera menambahkan, "Saudara Cheng, Durandi bilang dia bisa membeli semua hotel dan gedung komersial di luar wilayah ini untuk kita." Ning Cheng menenangkan diri. "Aku tidak butuh dia membeli 2 tempat itu. Besok kita akan menghadiri pertemuan pertukaran pesanan material global, dengan kau dan Ruolan yang bertanggung jawab. Soal hotel di luar wilayah, aku akan meruntuhkannya setelah pertemuan. Kita hanya butuh 1 hotel, bukan 2. Gedung komersial di luar wilayah akan menjadi gedung komersial kita sebagai kompensasi." Ning Cheng tidak menyebutkan Tian Yan dan Tian Huanyu, keduanya akan segera mati, jadi mengapa menyinggungnya lagi? "Kakak, kamu harus memimpin pameran dagang besok. Xiao Xin dan aku akan membantu," kata Ning Ruolan cepat ketika mendengar kakaknya mengatakan bahwa dialah yang harus memimpin. Ning Cheng sedikit ragu. Awalnya ia berencana untuk menyamar dan pergi bersama Ruolan. Bukan karena ia takut pada hal lain, ia hanya tidak ingin bertemu Tian Muan lagi. Tian Muan adalah tokoh penting dalam keluarga Tian, dan kemungkinan besar ia akan menghadiri pameran dagang sebesar itu. Namun, Ning Cheng segera mengesampingkan masalah itu. Entah Tian Muan pergi atau tidak, ia sudah menghadapi masalah itu. Jika ia takut bertemu Tian Muan, itu berarti ia belum sepenuhnya melupakannya. "Tidak, kau dan Daishin yang harus memutuskan, aku akan membantu." Ning Cheng memutuskan untuk membiarkannya begitu saja. Sedangkan untuk menyamar, sudah tidak perlu lagi. "Oke, kalau begitu, berkat waralaba hotel ini, kita bisa meraup puluhan juta." Ning Ruolan setuju dengan pernyataan kakaknya. "Kita tidak perlu membeli apapun, kita di sini untuk menjual," kata Ning Cheng cepat. Puluhan juta mungkin tampak banyak, tetapi kenyataannya, dalam pertemuan pertukaran berskala besar seperti itu bahkan bukan sepersekian dari apa yang dihasilkan orang lain. Daishin bertanya, "Saudara Xiao Cheng, apa yang kita jual?" 10 inti serangga, dan 10 senjata ini,
kata Ning Cheng sambil mengeluarkan 10 inti serangga yang mendekati level 2, dan juga mengeluarkan 10 senjata. Sebenarnya, ada 10 artefak magis 5 tingkat rendah, 4 tingkat menengah, dan 1 tingkat tinggi. Artefak tingkat tinggi itu tidak terbuat dari bahan serangga. Ning Cheng menemukannya di dalam cincinnya. Saudaraku, ini adalah inti serangga tingkat komandan. Ning Ruolan telah menangani material yang tak terhitung jumlahnya, dan dia berseru kaget begitu dia mengambil inti serangga. Ning Cheng tahu bahwa inti serangga yang ia ambil berasal dari serangga ibel yang mendekati level 2, yang berarti ini adalah inti ibel puncak level 1. Bagaimana bisa menjadi inti level marsal? Apa itu inti serangga tingkat komandan? Tanya Ning Cheng. Ning Ruolan dengan gembira meraih inti serangga itu dan berkata, saudaraku, kita kaya raya. Inti serangga ini bernilai ratusan miliar yuan Tiongkok, dan tak ternilai harganya. Ning Ruolan telah menangani material yang tak terhitung jumlahnya dan memahami nilai inti serangga tingkat komandan. Serangga ibel tingkat komandan tertinggi sangatlah kuat. Bahkan seorang komandan perang dengan level yang sama mungkin bukan tandingannya, karena serangga ini memiliki kemampuan bertahan yang sangat kuat. Jika seseorang bertemu serangga listrik perak berkaki 8, yang terkenal karena kecepatannya, mungkin hanya 5 ahli teratas yang bisa membasminya. Hal ini karena meskipun serangga ini berada di level komandan, kecepatan dan kekuatannya telah melampaui seorang komandan, menempatkannya di inti serangga level kuasa domain. Sekarang saudaraku telah mendapatkan inti serangga tingkat atas, bagaimana mungkin dia tidak menjadi sangat sukses? Tidak, Ning Ruolan kemudian menyadari bahwa inti serangga lain yang diambil kakaknya semuanya memiliki level yang kurang lebih sama. 10 inti serangga level komandan. Ning Ruolan merasa pikirannya terbebani. Butuh beberapa saat baginya untuk bereaksi, dan ia menjelaskan dengan penuh semangat, saudaraku, setelah serangga muncul, dunia membagi seniman bela diri ke dalam tingkatan berdasarkan prestasi dan kekuatan mereka: prajurit, perwira perang, jenderal perang, dan panglima perang. Setiap tingkatan dibagi lagi menjadi 5 tingkatan bintang. Inti serangga juga dibagi menjadi beberapa tingkatan yang sesuai dengan tingkatannya, dan inti serangga tingkat panglima sangatlah berharga. Begitu, sepertinya Duranti pasti seorang jenderal perang, kata Ning Cheng sambil mengangguk. Ning Ruolan menjelaskan, saudaraku, Duranti bukan jenderal perang. 5 petarung teratas di dunia semuanya lebih kuat daripada jenderal perang. Dia berada di level di atas jenderal perang, tetapi karena tidak ada klasifikasi resmi, dia hanya disebut sebagai salah satu dari 5 petarung teratas. Apakah inti serangga di atas level komandan juga tidak diklasifikasikan? Tanya Ning Cheng. Kekuatannya sama sekali tidak takut pada jumlah serangga. Sebelum kembali, ia secara khusus mengejar serangga ibel tingkat 2, membasminya, dan memisahkan intinya. Ning Ruolan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, serangga ibel yang melampaui level komandan diklasifikasikan sebagai level domain. Inti serangga luar angkasa, material serangga luar angkasa, dan hotel luar angkasa keluarga Tian didasarkan pada nama ini. Bahkan jika kau menemukan serangga level domain, kau sama sekali tidak bisa menangkapnya. Kecuali 5 ahli top bergabung, nilai inti serangga itu diperkirakan lebih dari 100 miliar. Aku benar-benar berhasil mendapatkannya, kata Ning Cheng, mengeluarkan inti serangga tingkat 2 dan meletakkannya di tangan Ning Ruolan. Ini benar-benar inti serangga tingkat domain. Ning Ruolan menatap inti serangga di tangannya dengan kaget. Ia belum pernah melihat inti serangga tingkat 2 sebelumnya, tetapi ia pernah melihat inti serangga tingkat komandan puncak. Namun, auranya jauh lebih mengejutkan daripada ini. Melihat ekspresi terkejut Ning Ruolan, Hui Dudu melompat ke sofa karena bosan dan tertidur. Itu hanya inti ibel tingkat 2 biasa, apa yang perlu diributkan? Kau lupa kalau aku seorang kultivator, kata Ning Cheng sambil tersenyum. Mata Ning Ruolan dan Dai Xin langsung berbinar. Ya, bahkan Hui Dudu pun begitu cakap, lalu apa gunanya membasmi serangga ibel tingkat domain oleh saudara mereka? Kita tidak akan membeli inti serangga ini. Kita akan membawanya ke pertemuan pertukaran untuk dipamerkan dan menjadikannya harta berharga perusahaan Cheng Ruolan mulai sekarang, kata Ning Cheng sambil menunjuk inti ibel di tangan Ning Ruolan. Saudara Xiao Cheng, bagaimana dengan senjata-senjata ini? Dai Xin akhirnya menemukan kesempatan untuk berbicara, menunjuk ke tumpukan senjata. Ning Cheng berpikir sejenak dan berkata, senjata-senjata ini berkisar dari 1 miliar euro hingga 100 miliar euro. Apa Ning Ruolan dan Dai Xin benar-benar tercengang? Bai Wanjiao adalah lokasi yang populer. 90% bahan baku serangga dunia dan lebih dari 80% persenjataan serangganya berasal dari sana. Tidak ada perusahaan bahan baku serangga yang dapat beroperasi tanpa Bai Wanjiao.
Dalam beberapa hari terakhir, Baiwanjiao sangat ramai, menarik para pedagang dan tokoh berpengaruh dari seluruh dunia. Alasannya adalah karena konferensi pertukaran material global akan diadakan di sini, tempat Anda dapat menandatangani sejumlah besar pesanan dan menghabiskan uang dalam jumlah tak terhitung untuk membeli sesuatu yang Anda sukai. Hari ini adalah hari pertama konferensi pertukaran pesanan material global Baiwanjiao. Alun-alun di luar gedung Baiwanjiao, gedung komersial terbesar di Baiwanjiao, sudah dipenuhi orang-orang dari berbagai warna kulit. Gedung komersial Baiwanjiao memiliki 5 lantai, yang masing-masing sangat luas dan menyediakan stan pameran yang tak terhitung jumlahnya. Begitu Ning Cheng dan kedua rekannya tiba di pintu masuk gedung komersial Baiwanjiao, bahkan sebelum mereka sempat menunjukkan undangan, seorang wanita muda yang menunggu di pintu menyambut mereka. "Permisi, apakah kalian bertiga dari perusahaan material Cheng Ruolan?" "Ya, kami dari Cheng Ruolan Materials," jawab Ning Ruolan cepat. Wanita muda itu segera berkata dengan hormat, "Tuan-tuan, silakan pergi ke bilik nomor 396 di lantai 2. Ini bilik kedua. Bilik pertama yang dipesan oleh Lord Durandi telah diambil oleh pria lain, dan Lord Durandi sedang bernegosiasi dengan mereka." Ning Cheng mengangguk dan berkata, "Katakan pada Tuan Durandi bahwa kita akan menggunakan stan nomor 396, bukan stan tingkat pertama, untuk menghindari semua kerumitan berpindah stan." Kios nomor 396 tidak buruk meskipun bukan tempat yang paling menonjol di lantai 2, tempatnya masih relatif mudah terlihat. Ning Cheng tidak khawatir tentang lokasinya, ia tahu bahwa produknya akan sukses dimanapun mereka ditempatkan. Pepatah bahkan anggur terbaik pun butuh lokasi yang bagus memang benar. Namun, jika anggurnya cukup baik dan lokasinya tidak terlalu jauh, lalu apa yang perlu dikhawatirkan? Tepat saat kios Ning Cheng didirikan, Durandi bergegas menghampiri. "Senior Ning, kali ini Huo Moer yang mencuri kios yang kupesan. Aku sedang bernegosiasi dengannya." Durandi tampak agak malu, dengan sedikit amarah di matanya, jelas sangat tidak puas dengan Huo Moer. Meskipun ia dan Huo Moer sama-sama termasuk di antara 5 ahli teratas di Baiwanjiao, kekuatannya masih agak kalah dari Huo Moer. Ning Cheng tersenyum, "Durandi, kamu tidak perlu memanggilku senior di sini. Soal kios, aku bisa menjual semuanya di sini. Cuma 20 barang, aku yakin akan cepat habis." Durandi sebenarnya ingin berkata, "Kenapa aku tidak beli saja semuanya?" tapi dia takut Ning Cheng akan menganggapnya meremehkannya. Jadi dia berubah pikiran dan berkata, "Senior, apa yang dijual Pak Ning? Bagaimana kalau aku bantu promosikan di layar video besar di tempat acara?" "Tidak perlu teriak-teriak, barang-barangku tidak perlu teriak-teriak," kata Ning Cheng sambil mengangkat kain biru di stannya, memperlihatkan 10 kotak kristal berisi inti serangga, serta 10 senjata tanpa hiasan. Selain itu, ada bola kristal di tengah stan, yang juga berisi inti serangga. "Ini," Durandi menatap kosong ke arah inti serangga di dalam kotak kristal transparan. Setelah beberapa lama, ia bergumam kaget, "Ini semua inti serangga tingkat komandan, bukan?" "Yang ini." Duran menatap tajam inti serangga di dalam bola kristal transparan itu cukup lama sebelum berseru kaget, "Ini adalah inti serangga tingkat domain, inti serangga tingkat domain yang sesungguhnya. Serangga ibel tingkat domain sama langkahnya dengan 5 master agung mereka setara dengan mereka." Melihat inti serangga tingkat tinggi seperti itu di pertemuan pertukaran material sungguh tak terbayangkan, bagaikan mimpi. Ia pernah bertemu serangga ibel tingkat domain sebelumnya saat bertarung dengan serangga ibel lainnya. Dengan kemampuannya, ia hanya bisa bertahan hidup pas-pasan. Membasmi serangga ibel tingkat domain dan mendapatkan intinya hanyalah angan-angan. Namun, mengingat kemampuan Ning Cheng yang mengerikan, keterkejutan awal Durandi berangsur-angsur mereda. Dengan kemampuan sekuat itu, tampaknya bukan hal yang mustahil bagi Ning senior ini untuk mendapatkan inti ibel tingkat domain. Durandi langsung teringat idenya sebelumnya untuk membeli semua barang di Ning Cheng, dan wajahnya memerah. Jika sebelumnya ada yang bilang ada barang-barang yang tidak mampu ia beli, ia pasti akan menganggapnya bercanda. Tapi sekarang, ia benar-benar tidak mampu membelinya. "Di mana saya bisa menemukan inti serangga tingkat domain?" Pertanyaan Durandi langsung menarik perhatian banyak orang. Semakin banyak orang berkerumun di sekitar kios Ning Cheng, termasuk beberapa pelanggan yang jeli. Tak lama kemudian, seseorang berseru, "Inti serangga tingkat komandan. Ini semua inti serangga tingkat komandan. Ya ampun, totalnya 10. Bola kristal ini berisi inti serangga tingkat domain. Aku benar-benar melihat inti serangga tingkat domain." Kios Ning Cheng semakin ramai, dengan banyak orang yang berdesakan masuk. Beberapa kios lain di dekatnya bahkan tidak bisa memajang dagangan mereka, jadi mereka hanya memindahkan kios mereka ke samping.
Itu senjata Yuan. Akhirnya, seseorang mengenali senjata ajaib Ning Cheng. Pernyataan ini bahkan lebih mengejutkan daripada teriakan sebelumnya tentang inti serangga tingkat komandan. Senjata Yuan bahkan lebih langka daripada inti serangga tingkat komandan, dan bagi para seniman bela diri, satu senjata Yuan lebih berharga daripada apapun. Senjata Yuan adalah senjata yang dapat sepenuhnya melepaskan energi sejati seorang seniman bela diri, dan kekuatannya tak terhitung kali lipat lebih besar daripada senjata biasa. Bahkan jika Anda menghadapi serangga ibel yang paling kuat, selama Anda memiliki senjata Yuan di tangan, kekuatan Anda akan meningkat satu tingkat secara tiba-tiba. Tatapan Durandi sepenuhnya tertuju pada inti serangga tingkat domain, dan ia bahkan tidak menyadari keberadaan senjata-senjata elemental itu. Kini, setelah mendengar seseorang menyebutkannya, ia langsung melihat senjata-senjata elemental itu. Wajahnya memerah karena malu. Senjata-senjata elemental. Begitu banyak senjata elemental. Ia akan membeli semuanya sendiri untungnya. Ia tidak mengucapkan kata-kata itu keras-keras. Namun kemudian hatinya membara karena kegembiraan. Begitu banyak senjata Yuan, jika ia bisa mendapatkan satu saja. Senjata tingkat Yuan, inti serangga tingkat komandan, dan bahkan inti serangga tingkat domain telah muncul, dan area di depan kios Ning Cheng tidak dapat lagi digambarkan sebagai ramai. Orang-orang dari lantai 1, 2, dan 3 berbondong-bondong ke kios Ning Cheng di lantai 2. Bersamaan dengan itu, berita kemunculan senjata tingkat Yuan dan inti serangga tingkat komandan di Baiwanjiao menyebar ke seluruh dunia. Banyak jet pribadi terbang ke Baiwanjiao, dan banyak ahli bergegas ke sana. Di restoran mewah di lantai 5 gedung komersial Baiwanjiao, seorang pria berkulit putih meletakkan pisau dan garpunya, mengambil handuk putih bersih dari nampan yang dipegang oleh pelayan di sampingnya, dan menyeka tangannya. Dialah Holmer, salah satu dari 5 master. Tidak seperti yang lain, dia makan 5 kali sehari, dan setiap kali makan haruslah sangat mewah. Baginya, hal yang paling menyenangkan adalah makanan. Seleranya yang luar biasa memungkinkannya untuk menikmati semua jenis hidangan lezat. Keahliannya yang unggul memungkinkan dia untuk mencicipi semua makanan lezat di dunia. Tepat pada saat itu, seorang pria berambut keriting berbaju merah bergegas berjalan ke belakang Homer, membungkuk, dan berkata, "Tuan, 10 inti serangga tingkat komandan telah muncul di lantai 2 pertemuan pertukaran." "Apa katamu?" tanya Homer kaget, tangannya gemetar. "Tuanku, 10 inti serangga tingkat komandan, 10 senjata elemen, dan 1 inti serangga tingkat domain telah muncul di lantai 2 pertemuan pertukaran." Ketika Homer mendengar ini, dia tiba-tiba berdiri, bahkan tidak menyadari seberapa jauh kursinya didorong dan bagaimana dia menjatuhkan gelas anggur di atas meja. Para pelayan yang melayani di dekatnya tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Ini pertama kalinya mereka melihat Lord Homer begitu kehilangan kendali. Beberapa detik berlalu sebelum Homer akhirnya menenangkan diri dan menatap pria berpakaian merah dan berambut keriting itu, sambil bertanya, "Apakah kamu yakin apa yang kamu katakan itu benar?" "Pak, apa yang saya katakan benar. Kiosnya sudah penuh sesak, dan mustahil untuk masuk. Rekaman videonya sudah diambil," jawab pria berambut keriting itu cepat. Homer berusaha sekuat tenaga agar tangannya tidak gemetar, tetapi kegembiraan yang meluap-luap membuatnya gemetar tak terkendali. Layar besar di dinding di depannya dengan jelas memperlihatkan lautan manusia di depan kios Ning Cheng. Ini dari perusahaan material Cheng Ruolan. Perusahaan yang kurang dikenal dan hampir bangkrut. Mereka ada di sini sekarang pasti karena Lord Durandi mendukung mereka, pria berambut keriting itu cepat-cepat menjelaskan dengan suara rendah. Ia tahu temperamen bosnya dan sudah melakukan riset sebelum datang. Jika ia tidak bisa menjawab pertanyaan bosnya, ia akan tamat. Bahkan tanpa pria berambut keriting itu mengatakan apapun, Homer sudah melihat Durandi dalam rekaman pengawasan. Kenapa Durandi mau membantu hal sekecil itu di mata Homer? Cheng Ruolan Material Spani adalah hal kecil. Bahkan, itu tidak dianggap hal kecil. Pria berambut merah keriting itu buru-buru berkata, "CEO Cheng Ruolan bernama Ning Ruolan, dan dia wanita yang sangat cantik. Saya curiga Durandi terlibat karena wanita ini. Jadi begitu." Huo Moer juga melihat Ning Ruolan di monitor. Kecantikan Ning Ruolan membuatnya merasa bahwa bawahannya benar. Setelah 10 detik penuh, Holmer mencibir dan berkata, "Sekalipun Durandi mendukungnya, hal-hal baik harus dibagikan. Kenapa Durandi harus menimbun semuanya?" Orang menyebalkan itu pasti sudah menemukan cara untuk menghadapi serangga ibel tingkat komandan. Kalau tidak, dia tidak mungkin mendapatkan begitu banyak hal baik. Holmer pernah bertarung melawan serangga ibel tingkat komandan sebelumnya. Dia bisa mengalahkan serangga yang tidak cepat, tapi dia jelas tidak bisa menghadapi serangga yang sangat cepat.
Kemampuan Durandi jauh lebih rendah daripadanya setelah mendapatkan begitu banyak serangga ibel, dia pasti sudah menemukan cara untuk menghadapi serangga tingkat komandan. Lagi pula, bahkan ada serangga ibel tingkat domain di sini. Keberadaan begitu banyak senjata elemen di sini menunjukkan bahwa metode Durandi dalam menghadapi serangga ibel, serta senjata-senjata ini, berasal dari rerun dewa kuno. Kalau tidak, Durandi tidak akan memiliki kemampuan seperti itu. Memikirkan hal ini, Homer berkata kepada pria berambut keriting itu, suruh Quick pergi dan buat masalah untuknya. Selama masalah ini masih belum jelas, aku akan turun tangan. Ya, jawab lelaki berambut keriting itu dan segera pergi. Tak hanya di Cape Hundred Base, tapi di seluruh Eropa, semua orang mengenal Quick. Quick adalah anak haram Homer, dan dia sangat arogan. Siapapun yang menyinggungnya tak akan pernah terungkap. Karena Homer mendukungnya, tak seorang pun berani berbuat apapun terhadap Quick, bahkan mengkritiknya di belakangnya. Ada legenda di Baiwanjiao bahwa jika kamu ingin membasmi musuhmu, cara termudah adalah memberitahu Quick bahwa musuhmu telah menghinanya. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal lain, Quick akan mengurus semuanya secara otomatis. Bagi Homer, putra haramnya, Quick, jelas bukan tandingan Durandi. Namun, selama Quick dan Durandi masih dalam kebuntuan, Homer bisa turun tangan dan berbicara. Semuanya, kalian sudah lihat isinya. Ya, isinya 10 inti serangga tingkat komandan dan 10 senjata Yuan. Karena jumlahnya terbatas, kita akan menggunakan sistem lelang. Siapapun yang mampu membayar, inti serangga tingkat komandan dan senjata Yuan akan menjadi milik kalian. Siapapun yang mencoba membuat keributan akan kehilangan hak untuk membeli. Ning Cheng tak punya pilihan selain melangkah maju dan mengumumkan dengan lantang saat kerumunan semakin besar. Setelah Ning Cheng selesai berbicara, kerumunan itu segera tenang. Ternyata senjata-senjata itu dijual berdasarkan harga, dan bukan berarti bisa dibeli hanya dengan berdesakan di depan. Ini pasar pertukaran bahan serangga, bukan tempat untuk kalian membuat masalah. Apa yang membuatmu berpikir bisa mengadakan lelang di sini hanya dengan satu kios sita barang-barang kalian dan bawa dia pergi? Sebuah suara yang sangat arogan terdengar dari kerumunan yang kini sunyi. Hampir bersamaan, sebuah trotoar otomatis terbelah di depan kios yang tadinya penuh sesak. Itu Quick, bisik seseorang dengan hati-hati. Quick telah tiba dan sangat tidak puas dengan kios itu. Siapapun yang berani bicara akan mendapat masalah. Ning Cheng juga bingung. Banyak orang di sini pernah melihat Durandi sebelumnya. Sekarang Durandi berada tepat di sampingnya, dan mereka yang mengenal Durandi membungkuk hormat kepadanya. Bahkan setelahnya, karena harta bendanya begitu luar biasa, tak seorang pun berani mengerumuni Durandi. Siapa orang ini dengan Durandi di sini? Beraninya dia begitu sombong, apakah dia juga salah satu dari 5 master? Durandi segera berbisik di telinga Ning Cheng, pria ini bernama Quick, anak haram Homer, salah satu dari 5 guru besar. Homer berada di peringkat kedua di antara 5 guru besar, dan aku jauh dari tandingannya. Bahkan di Hundred Base, dia selalu menempatkanku di posisi yang lebih tinggi. Kedatangan Quick ke sini pasti atas perintah Homer. Homer pasti mengira aku menjual semua barangmu ini, jadi dia ingin aku mengembalikan sebagiannya. Aku yakin selama aku maju, Homer akan datang untuk menyelesaikan masalah dan bernegosiasi denganku. Aku mengerti. Ning Cheng mengangguk. Tanjung Hundred Base awalnya merupakan tempat berkumpulnya berbagai macam orang, terutama wilayah kompleks yang dihuni oleh 5 pakar terkemuka dan berbagai kekuatan nasional. Setelah kawanan serangga muncul di bumi, tempat ini menjadi tempat di mana kekuatan menentukan segalanya. Ning Senior, kau tidak perlu khawatir. Sekalipun Huo Moer sombong, dia tidak akan berani merampok kita dengan paksa. Dia masih cukup waspada terhadap kita bertiga, Sally, Biksu Rui King, dan aku, jelas Durandi, disambut anggukan Ning Cheng. Tentu saja aku tidak khawatir, kata Ning Cheng santai, mengeluarkan pistol magnetik yang diberikan Sally, dan melepaskan tembakan. Ekspresi Quick yang masih mengejek langsung membeku. Benturan kuat pistol magnet itu merobek dahinya, dan ia bahkan tak sempat bergerak sebelum ambruk ke tanah. Semua orang menatap kosong ke arah Quick yang tergeletak di tanah. Tak seorang pun bersuara. Quick terbasmi di Hundred Base dan di depan mata semua orang. Ini benar-benar kekacauan besar. Bahkan Durandi pun tak menyangka Ning Cheng akan membasminya dengan begitu telak. Ning Cheng menepuk pundak Durandi, bantu aku mengurus urusan di sini. Aku ada urusan dan akan segera kembali. Oke, jawab Durandi buru-buru, bingung harus berbuat apa. Kalau Homer datang, dia juga nggak akan sanggup. Baiklah, cepat panggil Sally dan Mong Rui King.
Homer masih khawatir mereka bertiga akan bersama. Pada saat Duranti meminta bantuan, Ning Cheng sudah menghilang. Ning Ruolan dan Daishin menatap kosong ke arah apa yang terjadi di hadapan mereka, sama sekali tidak tahu harus berbuat apa. Aku akan merebusmu. Homer memecahkan gelas anggurnya langsung ke layar monitor raksasa. Ia tidak menyangka naskahnya akan benar-benar berbeda dari yang dibayangkannya. Dari mana pengawal yang berani ini berasal? Dia benar-benar berani membasmi putranya, Homer. Sekalipun Duranti harus menjual seluruh hartanya untuk menyelamatkanmu, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Ketenangan dan ketenangan yang sebelumnya ia tunjukkan lenyap sepenuhnya dari mata Homer. Ia bergegas ke meja, membuka laci, dan mengeluarkan pistol hitam serta parang ramping. Kau pikir aku butuh seseorang untuk melindungiku? Suara tiba-tiba di ruangan itu membuat Homer terdiam. Ia perlahan berbalik dan melihat pria yang telah membasmi putranya, Quick, di monitor beberapa detik sebelumnya berdiri di depannya. Kau, Homer mundur beberapa langkah karena terkejut, kebenciannya langsung mereda. Kegilaan di matanya perlahan menghilang. Ia menyadari bahwa ia telah berprasangka. Mungkinkah hanya ada 5 master terbaik di dunia? Mungkinkah tidak ada yang keenam? Mungkinkah inti serangga tingkat komandan itu hanya bisa diperoleh oleh Durandi? Mungkinkah orang lain? Tapi pemuda di depan kita ini sungguh muda, menakutkan. Belum lagi dia, mungkin tak seorang pun akan menganggapnya seorang guru. 5 master bela diri terbaik dunia tidak muncul setelah kawanan serangga itu muncul. Ambil contoh Homer, ia telah berlatih bela diri selama puluhan tahun, dan dengan inti serangga dari kawanan serangga itu, ia melompat ke puncak dalam waktu singkat. Dan bukan hanya Homer, master top mana lagi yang tidak mencapai ini. Bagaimana mungkin seseorang menjadi seorang master tanpa fondasi yang kokoh? Bahkan jika pemuda ini mulai berkultivasi sejak dalam kandungan, ia baru akan berkultivasi selama 20 atau 30 tahun. Bagaimana mungkin? Tuan, saya tidak dendam pada Anda, mengapa Anda menindas saya? Huo Moer, telah membasmi serangga ibel yang tak terhitung jumlahnya, dan saya bukan orang yang bisa ditindas dan ditindas. Bahasa Mandarin Huo Moer jauh lebih rendah daripada Durandi, tetapi Ning Cheng hampir tidak bisa memahaminya. Ning Cheng mencibir, mencoba menindasmu? Apa Quick itu orang menyebalkanmu? Aku yakin dia sudah mencuri banyak barang bagus dari Baiwan Jiao selama bertahun-tahun. Mati. Homer mengangkat pistolnya dengan kecepatan tinggi dan menembakkan 6 peluru secara berurutan, sementara secara bersamaan menebas dengan pisaunya yang panjang dan sempit. Dia tidak berani lengah sedikit pun terhadap seseorang seperti Ning Cheng yang telah memasuki kamarnya tanpa suara. Entah peluru itu membasmi Ning Cheng atau tidak, pedang panjangnya akan tetap menyerang. Selain ahli top Xing Liang, tak seorang pun bisa dengan mudah menghindari pedang panjangnya. Ini karena ia bisa mengubah arah bilahnya dalam sekejap mata. Secepat apapun reaksi lawan, tak akan mampu menandingi kecepatan bilahnya. Karena alasan inilah ia juga mendapat julukan Lightning Blade Homer. Pedang panjang itu mengeluarkan suara mendesis saat mengiris udara. Homer sangat puas dengan penampilannya. Kemampuannya semakin meningkat setiap hari. Namun, ia kemudian menyadari ada yang tidak beres. Ia pikir Ning Cheng harus menyimpang dari jalurnya untuk menghindari peluru, tetapi ternyata lawannya tidak bergerak sama sekali. Seharusnya ini kabar baik bagi Homer. Jika lawannya tidak bergerak, berarti ia tidak perlu mengubah arah sama sekali. Pisau yang tidak berubah arah, tentu saja, lebih cepat. Namun Homer merasakan ada yang tidak beres. Pembasmian yang tak terhitung jumlahnya telah memberinya intuisi. Entah pantas atau tidak, pada titik ini, dia tidak punya pilihan lain selain melakukan serangan ini. Tepat saat itu, aura dahsyat turun. Homer terdiam di udara, benar-benar terpana. Ia belum pernah menyaksikan aura sekuat itu sebelumnya. Bahkan aura serangga ibel tingkat domain yang pernah dilihatnya pun tidak sekuat ini. Aura dahsyat ini hampir mencekiknya, membuatnya mustahil bernapas, apalagi memegang pedang panjangnya yang tak tergoyahkan. Sebuah kaki besar muncul di hadapannya tanpa peringatan, dan dia mendapati pedang panjangnya tidak dapat jatuh tepat waktu. Bang! Homer mendengar suara tulang patah di wajahnya, dan tanpa sadar ia terlempar ke belakang. Ia menghantam dinding keras dengan bunyi gedebuk keras. Dengan bunyi dentang yang nyaring, pedang panjang di tangan Homer jatuh ke tanah. Serangannya bahkan belum sepenuhnya mendarat sebelum akhirnya hancur berkeping-keping. Homer terduduk di tanah, tertegun, melupakan rasa sakit di tulang wajahnya yang retak. Bahkan sekarang, ia tidak mengerti bagaimana ia bisa kalah. Rasa malu membuncah dalam dirinya. Ia, Homer, adalah pembasmi yang kejam dan petarung terkuat kedua di antara 5 petarung terhebat di dunia. Kalah saja sudah cukup buruk, tetapi ditendang di wajah dan kalah hanya dengan 1 tendangan. Jika ia tidak menyerang lebih dulu,
ia bahkan tidak akan mampu membalas. Kau, pengucapan Huo Moer tak lagi jelas. Ia menatap Ning Cheng dengan kaget. Bagaimana mungkin ada guru seperti Ning Cheng di dunia ini? Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan denganmu. Ning Cheng mengangkat tangannya dan melemparkan bola api ke arahnya. Homer menatap ngeri api yang menyelimutinya, pikirannya kosong. Pada levelnya, ia pernah mendengar konsep energi internal yang berkumpul menjadi api, tetapi melihatnya secara langsung adalah cerita yang sama sekali berbeda. Ketika Ning Cheng kembali ke lantai 2, Duranti sudah membersihkan Kuik. Meskipun ada lebih banyak orang di lantai 2, suasananya tidak lagi ramai dan berisik seperti sebelumnya. Ning Cheng melihat Sally dan Biksu Rui King juga telah tiba, dan ia tahu Durandi pasti telah memanggil mereka. Durandi mungkin waspada terhadap Homer. Senior Ning, Biksu Rui King, Sally, dan saya akan pergi dan bernegosiasi dengan Homer, kata Durandi cepat saat melihat Ning Cheng mendekat. Ning Cheng tersenyum dan berkata, tidak perlu. Huo Moer sudah menghilang dari dunia ini. Tidak perlu mengkhawatirkan orang seperti itu. Durandi bergidik tanpa sadar. Hilangnya Homer jelas merupakan ulah Ning senior ini. Ia tidak ragu bahwa Ning Cheng memiliki kemampuan itu. Sungguh menggelikan bahwa sebelumnya ia mengira Ning senior mudah diajak bicara, sekarang tampaknya satu-satunya alasan Ning tidak membasminya adalah karena Durandi tidak benar-benar menyinggung perasaannya. Jika Durandi berani menyinggung perasaannya, ia akan menghilang dengan mudah. Pada saat ini, Durandi sepenuhnya mengakui perannya di depan Ning Cheng. Senior Ning, banyak ahli sedang menuju ke sini. Bagaimana kalau kita mengadakan lelang beberapa hari lagi untuk melelang barang-barang ini, bisik Durandi di telinga Ning Cheng. Ning Cheng tahu ini akan membuat barang-barang ini laku lebih mahal, tapi dia tidak tertarik dengan hal-hal yang membosankan seperti itu. Tidak perlu, ayo kita jual sekarang. Setelah mengatakan itu, Ning Cheng bertanya lagi, Ruolan, apakah Tian Yan sudah datang? Ning Ruolan hendak memberitahu kakaknya tentang hal ini ketika kakaknya bertanya, jadi dia langsung berbisik, Tian Yan tidak datang, tapi Tian Huanyu datang. Dia pergi begitu melihat Daixin dan aku. Dia mungkin kembali untuk melapor pada Tian Yan. Kalau tidak salah, Tian Yan seharusnya segera datang. Aku mengerti. Ning Cheng mengangguk. Dia tidak akan menunggu Tian Yan datang, dia akan berinisiatif mengunjungi Tian Yan. Orang ini buta dan berani mendekati Ruolan. Memikirkan hal ini, Ning Cheng berkata kepada Ning Ruolan dan Daixin, Ruolan, aku ada urusan. Aku serahkan penjualan barang-barang ini padamu dan Daixin. Biarkan Daixin yang memimpin, dan kalian bisa membantu dari samping. Daixin yang menentukan harga jualnya. Dengan Durandi dan dua orang lainnya di sini, tidak akan ada yang berani membuat masalah. Durandi dengan cepat berkata, jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa di sini. Saudara Xiao Cheng, saya mengerti. Mata Daixin sedikit memerah, ia mengerti maksud Ning Cheng. Setelah masalah ini selesai, saudara Xiao Cheng akan pergi bersama Ruolan, sementara ia akan tinggal di sini. Ning Cheng menghela napas, hanya ini yang bisa ia lakukan untuk membantu. Energi spiritual bumi langka lebih baik mengajari seseorang cara memancing daripada memberi mereka ikan. Sekalipun Daixin berkultivasi, ia tidak bisa hanya mengandalkan sumber daya yang ditinggalkannya. Ia perlu membeli dan menemukan sumber daya kultivasi, yang membutuhkan dukungan komersial yang substansial. Tian Muan telah melakukan hal itu, jika Tian Muan bisa melakukannya, Daixin juga bisa. Selain itu, dia tidak hanya membantu Daixin setelah dia pergi, para saudari yang telah merawat Ruolan saat itu, seperti Li Xiun, juga bisa masuk ke dalam kelompok bisnis Ruolan. Di hotel, Tian Yan mendengarkan dengan tenang kata-kata Tian Huanyu, hampir menghancurkan kaca di tangannya. Setelah terdiam cukup lama, dia menarik napas dan bertanya, apakah kamu yakin orang yang menembak Kuik adalah saudara laki-laki Ning Ruolan, Ning Xiao Cheng? Saya yakin Nona Muan dan Ning Xiao Cheng punya hubungan saat itu. Saya pernah bertemu dengannya. Sepertinya Durandi sangat peduli pada Ning Ruolan, kalau tidak, dia tidak akan mengambil risiko sebesar itu untuk menyinggung Homer. Tian Huanyu menjawab dengan hati-hati. Homel. Durandi. Urat-urat di punggung tangan Tian Yan menggembung. Ia tak mampu menyinggung mereka berdua. Jangan tertipu oleh fakta bahwa keluarga Tiannya masih memiliki tempat di Baiwan Corner itu sepenuhnya karena Nona Muan mengenal beberapa tokoh berpengaruh. Tokoh-tokoh itu tampaknya sangat menghormati Nona Muan, yang memungkinkan keluarga Tian mempertahankan pijakan di Baiwan Corner. Namun, bahkan dengan Nona Muan sekalipun, keluarga Tian masih belum setingkat dengan 5 ahli teratas. Tuan Muda Yan, kurasa Homer dan Durandi akan segera berselisih.
Bagaimana kalau kita manfaatkan ini, bisik Tian Huanyu dari samping. Tian Yan terdiam cukup lama sebelum perlahan berkata, bahkan untuk menjadi seorang nelayan, kau harus memiliki sejumlah kekuatan. Tanpa kekuatan yang cukup, kau tidak akan menjadi seorang nelayan, kau akan ditertawakan. Pertemuan pertukaran ini telah menghasilkan begitu banyak hal yang luar biasa. Kapan Muwan akan tiba? Meskipun ia bertanya dengan lantang, ia masih bingung. Secara logika, mustahil Durandi menyinggung Holmer demi seorang wanita. Sungguh tidak masuk akal. Ning Ruolan memang cantik, tapi wanita seperti apa yang tak bisa ditemukan Durandi? Mengetahui pikiran Tian Yan, Tian Huanyu segera menyela, Nona Muwan sudah dalam perjalanan ke Baiwanjiao. Dia pasti akan segera tiba. Seni bela diri Nona Muwan bukan keterampilan biasa, saya pikir akan lebih baik jika saudara Yan. Tian Huanyu merasakan suasana hati Tian Yan telah membaik, jadi dia mengubah panggilannya kembali menjadi saudara Yan. Tian Yan melambaikan tangannya untuk menyela Tian Huanyu, aku tahu apa yang harus kulakukan, aku tidak butuh kau mengajariku. Pergilah dan basmi orang-orang tak kompeten dari perusahaan perdagangan inti serangga luar angkasa itu. Saat Nona Muwan datang, katakan saja bahwa Ning Xiaocheng yang meminta Durandi untuk melakukannya. Aku akan segera pergi. Tian Huanyu tahu bahwa Tuan Muda Yan kejam dan tidak berperasaan, dan hal semacam ini tidak ada artinya baginya. Tian Huanyu baru saja berbalik ketika melihat Ning Cheng tiba-tiba berdiri di belakangnya. Ia berteriak ketakutan, hantu. Dia segera menyadari bahwa orang di depannya adalah Ning Xiaocheng, bukan hantu. Ning Xiaocheng, bagaimana kamu bisa masuk? Kau Ning Xiaocheng. Tian Yan awalnya terkejut dan berdiri, tetapi ia segera tenang. Ning Xiaocheng hanyalah orang biasa yang telah berkelana selama beberapa tahun. Ning Cheng mengabaikan Tian Yan dan menatap Tian Huanyu, lalu berkata, kau tidak perlu pergi. Aku hanya akan bertanya satu hal, apakah kau menjebak perusahaan Ruolan? Jebakan apa adikmu berhasil terlibat dengan keluarga Tian? Kau seharusnya bersyukur. Tian Huanyu menduga Ning Xiaocheng pasti diam-diam mengikutinya ke sini. Para penjaga keamanan di pintu masuk hotel itu payah, sepertinya ia perlu memberi mereka pelajaran. Ning Cheng tidak berminat untuk bertanya lagi dan melepaskan tembakan dengan pistol magnetiknya. Melihat Tian Huanyu jatuh dengan lubang berdarah di antara alisnya, Tian Yan terbelalak lebar, tak mampu bereaksi untuk waktu yang lama. Ketika ia tersadar, ia menyadari bahwa orang ini berani membasmi bahkan Kuik, jadi membasminya, Tian Yan, akan semudah menghancurkan semut. Kakak, ampuni aku. Aku tidak tahu apa-apa tentang semua ini. Semua ini direkayasa oleh si brengsek Tian Huanyu. Tian Yan langsung berlutut. Terdengar suara bang pelan lagi. Ning Cheng bahkan tidak tertarik mendengarkan kata-kata Tian Yan. Sampah macam ini tidak layak untuk dihiraukan. Meskipun darah Tian Yan dan Tian Huanyu mengotori ruangan, Ning Cheng tidak menggunakan bola api untuk memadamkan tubuh mereka. Ia datang untuk memperingatkan keluarga Tian agar tidak menyerang perusahaan Cheng Ruolan lagi. Seperti dugaanku, punya pendukung kuat memberimu kepercayaan diri. Hanya dalam beberapa hari, kau tak hanya punya pistol magnet, tapi kau juga jadi sangat mahir membasmi. Sebuah suara mengejek dan tajam terdengar. Ning Cheng tidak perlu melihat untuk tahu bahwa itu adalah Tian Muwan. Karena Tian Muwan ada di sini, tidak perlu menghindarinya. Perusahaan Cheng Ruolan akan berkembang di bawah kepemimpinan Dai Xin, dan cepat atau lambat mereka harus berhadapan langsung dengan Tian Muwan. Lebih baik menghadapinya selagi dia ada di sini. Ning Cheng tidak merasa menyesal telah membasmi Tian Yan dan Tian Huanyu dari keluarga Tian. Kalau saja dia tidak kembali tepat waktu, adiknya, Ruolan, pasti sudah dilahap kedua orang menyebalkan itu, bahkan tanpa menyisakan sehelai tulang pun. Aneh juga kalau dia masih bersikap sopan. Ning Cheng menatap Tian Muwan dalam diam, tanpa menjelaskan atau berbicara. Ia berpikir Tian Muwan tidak akan berani menyerangnya lebih jauh. Kenapa kau tidak membasmiku juga? Aku juga dari keluarga Tian. Nada bicara Tian Muwan semakin dingin ketika Ning Cheng terdiam. Siapapun mereka, jika mereka berani menyentuh adikku, Ruolan, aku akan membasmi mereka. Dulu, sekarang, dan di masa depan, kata Ning Cheng dengan tenang. Tiba-tiba ia merasakan sedikit kesedihan. Sekalipun ia dan Tian Muwan tak bisa kembali seperti semula, seharusnya tak seperti ini jadinya. Di mana jejak cinta pertama mereka sekarang? Ada beberapa hal yang kita paksakan untuk dilupakan, tetapi ketika kita benar-benar menghadapinya, kita menyadari bahwa kita belum sepenuhnya melupakannya. Jika Tian Muwan benar-benar menyerangnya, bisakah dia melakukannya? Ning Cheng mendesah dalam hati. Dia tidak tahan jika ada yang menyakiti Ruolan, tetapi jika Tian Muwan yang menyerangnya, bukan Ruolan, dia tidak akan bisa membalas.
Tian Muan geram dengan nada bicara Ning Cheng yang acuh tak acuh dan dingin. Ini adalah era kawanan serangga, kekuatan adalah yang terpenting. Namun, hanya karena ia berhasil memikat Duranti, ia menjadi begitu dingin. Jika kau begitu peduli pada adikmu, mengapa kau malah mendorongnya ke arah Duranti? Munafik, penipu. Ia teringat bagaimana ia telah menanggung tekanan luar biasa dari keluarganya dan bersamanya selama lebih dari 2 tahun, hanya untuk mendapatinya menghilang tanpa jejak, meninggalkannya dikritik orang lain selama bertahun-tahun. Ia pernah melihatnya sekali, lalu menganggapnya istimewa, terlalu malas untuk berbicara, dan berpaling. Jadi bagaimana kalau Durandi termasuk di antara 5 ahli teratas? Dia seorang kultivator yang bisa memanipulasi indera ilahi. Bahkan di matanya, Durandi hanyalah seorang yang kasar. Mereka membasmi kepala keluarga Tian berikutnya, dan mereka mengatakannya begitu saja. Apa mereka pikir Tian Muan sudah mati? Melihat dada Tian Muan naik turun dan wajahnya hampir membeku, Ning Cheng tetap diam. Kau orang yang sangat arogan, kenapa kau tidak mau kartu bangku? Jadi kenapa repot-repot menjilat? Durandi mendorong adikmu sendiri. Apa itu tanda kesombongan? Jadi, kesombonganmu hanya bisa digunakan untukku. Tian Muan sendiri tidak mengerti kenapa ia begitu marah. Setelah berkultivasi, pikirannya tidak lagi senakal sebelumnya, tetapi ia masih tidak bisa menahan amarahnya di depan Ning Cheng. Emosi Ning Cheng perlahan memuncak. Ia bisa menoleransi kritik, tetapi ia seharusnya tidak melibatkan Ruolan. Apapun yang kulakukan, aku tidak akan pernah dengan sengaja memberikan sesuatu yang diberikan kekasihku kepada orang asing untuk dibuang ke saluran pembuangan. Lagi pula, ini soal kecocokan. Sebelum ia sempat selesai bicara, Ning Cheng menyesalinya. Semua itu sudah berlalu, kenapa diungkit lagi? Kenapa harus merendahkan dirinya seperti perempuan? Ia mendesah, amarahnya langsung lenyap. Sekalipun kejadian ini meninggalkan bekas yang tak terhapuskan, semuanya sudah berakhir, dan mereka tak akan tinggal di tempat yang sama lagi. Kamu, Tian Muan begitu marah hingga dia meludahkan darah dari mulutnya. Detik berikutnya, ia meraih pinggangnya, dan sebilah pedang lembut melesat keluar. Pedang itu memancarkan cahaya dingin dan menusuk tepat ke arah dada Ning Cheng. Ning Cheng sudah menyesal telah menyinggung masalah ini, dan melihat Tian Muan batuk darah membuatnya semakin merasa bersalah. Saat pedang itu datang, ia menghela napas dan membiarkan pedang lembut itu menembus dadanya. Jika dia tidak mau, tidak peduli seberapa keras Tian Muan menusuknya, dia tidak akan bisa melukainya sedikitpun. Biarkan dia menusuknya, anggap saja ini penyelesaian masalah di antara mereka. Dia memaksa Tian Muan batuk darah. Tian Muan menusuknya, sekarang mereka berdua tidak berutang apapun. Darah berceceran lagi, tetapi Ning Cheng tidak memandang Tian Muan yang tercengang dan bahkan telah melepaskan pegangannya pada gagang pedang. Ia perlahan menarik pedang lembut itu dari dadanya, meletakkannya di atas meja di dalam ruangan, dan berjalan perlahan keluar ruangan. Kembalilah ke sini, Tian Muan berteriak, tetapi Ning Cheng telah menghilang tanpa jejak. 380.